Selamat pagi teman Motion dan juga sahabat Sonora. Hari ini Adit dan Ugi ada yang sedikit berbeda nih ya. Bener banget, Yes. ini kali ini ya. Yoi. Pertama kali siaran di sini rame bener. Rame bener, tapi intinya tetap menjaga protokol kesehatan yang baik dan benar teman Betul. Motion dan juga sahabat Sonora ya. Ada yang Iya. sedikit berbeda hari ini Ha-ha. karena biasanya kalau kita kan siaran ya udah pagi-pagi siaran aja gitu Iya. ya. Hari ini kita ada webinar teman Motion dan juga sahabat Sonora dengan judul Bermobilitas Harian dengan Transportasi Publik Siapa Takut. Siapa takut ya kan? Yoi dong. Lo kalau misal ke kantor di sini tuh beberapa kali pernah naik transportasi umum nggak? Pernah dong. Iya kan? Naik, gua lumayan sering naik, apalagi dari SMA zaman dulu. Iya. Karena emang dibiasain kalau cabut ke Jakarta ya nggak usah naik mobil pribadi. Iyalah transportasi umum Bener. aja. Kalau juga udah terintegrasi ya Dengan kan. baik juga dan enaknya nyaman sih ya kalau gua ya. Parah. Kalau gue nih anak Transjakarta banget. Oh, Ya. lu apal dong semua rutenya ya, Gi? Apal, koridor 1, koridor 13. Gue lebih sering koridor 13 karena Oh. gue lewat Ciledug. Gila, sampai hafal rutenya. Hafal. Ini yang ditakutin apakah emang penjaga juga ya? Bisa jadi jangan-jangan. Yes, teman Motion dan juga sahabat Sonora. Ini kita sekali lagi berada di webinar bermobilitas harian dengan transportasi publik Siapa Takut, di mana pembicaranya nggak kalah, apa bisa dibilang sangat keren banget hari ini ya. Iya, makanya tadi kita bilang ini rame, tapi kita ramenya secara virtual ya. Benar, ada Ibu Insinyur Polana B. Pramesti MSC selaku Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Ada juga Dr. Adi Komeni Takdir SPPD selaku Founder and Chairman dari yang namanya adalah Junior Doctors Network Indonesia. Serta ada siapa, Gi? Ada juga Nadine Chandrawinata, selamat pagi, selaku Founder and Executive Director si Soldier. Selamat pagi. Yes, selamat pagi Ibu Polana, Dr. Koko dan juga Mbak Nadine. Dan buat Asik banget suaranya ya. Dan buat teman Motion nih, kira-kira ini kok rame banget nih. Coba teman Motion bisa bersimak-simak, kita berlima di sini bakal seru-seruan ya. Yes, benar banget, dan ini juga live di Motion Network sekaligus di Sonora Jakarta teman Motion dan juga sahabat Sonora. Kalau kita kilas balik dikit, ngelihat transportasi publik di Jakarta apalagi di Jabodetabek ini udah keren-keren banget ya. Mulai dari ada bis, Iya. ada MRT, ada LRT. Bis tadi kan masuknya ke BRT. Iya. Yang ngebuat kayaknya anak-anak zaman muda sekarang harusnya lebih suka nih naik transportasi publik dibanding naik kendaraan pribadi. Ya nggak? Betul banget. Kalau misal berdasarkan pengalaman gue Yes. nih ya kan, kalau gue tuh naik masuk dari koridor 13, Hah? turunlah di Blok M, Oke. naik MRT ke Lebak Bulus, tinggal Hah? jalan kaki aja. Wah, Iya gila. kan? Jalan Sangat kaki hafal ya. naik. Jadi semua itu harus serba jalan kaki gitu. Benar teman Motion dan juga sahabat Sonora, karena sebelum pandemi nih bahkan totalnya itu hampir 1 juta orang yang naik KRL dan 500 sampai 700 ribu yang naik Transjakarta, di mana ini sesuai artinya adalah masyarakat udah mulai aware nih tentang transportasi publik yang nyaman, yang sehat, lingkungannya oke kayak gitu. Benar, dan emang harusnya tuh tercapai banget ya dengan target rencana induk transportasi Yes. ya, terutama di Jabodetabek RITJ, di mana pada tahun 2029 pengguna transportasi publik meningkat 60%. Amin. Walaupun memang sekarang kita berada di masa pandemi atau COVID-19, teman Motion dan juga sahabat Sonora ya, dimana kan awal-awal pasti mulai takut nih naik transportasi publik. Iya. Apakah memang benar-benar aman nih sekarang di Iya. masa pandemi gitu. Tapi di satu sisi kalau gue lihat malah sebenarnya ada nilai positif. Orang yang ngegunain transportasi publik dia malah lebih aware sama kesehatannya, lebih jaga jarak, yang menurut gue ini harus menjadi kebiasaan baru nih untuk kita nih teman Motion dan juga sahabat Sonora. Benar, dan nanti juga ada testimoni dari aku sendiri selaku Yes. yang aku bisa ngelihat langsung dua mata aku ya. Ya, bukan 4 mata sama mata kaki apa gimana? Iya kan? Iya kan, 2 mata. Kalau misalnya tuh tempat-tempat ini tuh emang super sangat bersih dan protokol kesehatannya tuh terjaga banget. Benar, demi gitu. menjaga kesehatan semua, apalagi di tanggal 7 April 2021 nanti kita akan merayakan Hari Kesehatan Internasional teman Motion dan juga sahabat Sonora ya. Jadi webinar ini tuh benar-benar bakal dapetin insight yang baru banget nih. Benar, dan juga kan ini menjadi peringatan juga karena BPTJ ini pengen mensosialisasikan juga pentingnya gunain transportasi publik dan juga non motorized transportation yang berguna untuk kesehatan manusia. Oke, dan sebelum kita memulai acara nggak ada salahnya juga untuk memberikan panjatan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, dan terima kasih buat teman Motion, sahabat Sonora, dan para pembicara yang keren-keren banget.
karena kita bisa berkumpul walaupun secara virtual, tapi semoga dalam keadaan yang sehat ya. Selalu. Dan ini kita langsung ngobrol-ngobrol sama Ibu Polana. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Yes. Aduh, Selamat pagi Dokter Oki. Selamat pagi Mbak Nadine. Pagi. Selamat pagi. Ibu Polana ini udah langsung mukanya tuh udah sumringah ya. Wah, udah seneng. Yang pertama join Ibu Polana tadi. Udah sarapan belum, Bu? Ibu makan dong, Ibu. Abis ini ya. Siap. Oke. Nah, Ibu, ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih seputar kayak menjalankan tugas dan fungsi dari BPTJ ini dan kebijakannya mewujudkan transportasi publik yang sehat dan ramah lingkungan nih, Bu. Karena kan kita gimana pun juga emang terlihat juga ya ada orang-orang yang nggak mau naik transportasi, takut ini, takut itu, takut gimana. Tapi kita bakal ngejelasin sedikit nih tentang BPTJ ini gitu. Yes, mungkin untuk Ibu Polana boleh dong Bu di-share sedikit tentang BPTJ itu gimana sih cara kerjanya, kebijakannya apa aja. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ugi dan Mas Adit. Yes. Selamat pagi semua yang hadir di dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat ya. Amin. Sehat. Harus sehat. Ya, baik. Secara ringkas saja bahwa BPTJ mungkin banyak yang belum tahu nih BPTJ apa sih gitu. BPTJ itu adalah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Itu adalah salah satu unit di bawah Kementerian Perhubungan. Emang BPTJ itu umurnya masih baru, 2015 kalau nggak salah didirikan. Nah, tugasnya BPTJ itu apa sih? Tugas BPTJ itu adalah intinya adalah membangun, mengembangkan, mengelola transportasi di Jabodetabek. Karena namanya Jabodetabek itu bukan adalah satu wilayah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yes. Jabodetabek itu aglomerasi yang cukup besar di Indonesia, mungkin paling besar, terdiri dari 3 provinsi dan 8 kabupaten kota. Benar. Nah, kita semua tahu bahwa mobilitas di Jabodetabek itu tidak antar wilayah ya. Misalnya kebanyakan hampir sebagian besar masyarakat yang bekerja di Jakarta itu tinggalnya dari wilayah-wilayah penyangga. Untuk itu makanya transportasi di Jabodetabek itu harus dikelola dengan baik, karena bagaimanapun transportasi tidak bisa dibatasi dengan wilayah administratif dari satu daerah. Yes. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya ini, BPTJ itu mempunyai acuan. Acuannya berupa rencana induk transportasi Jabodetabek, mengacu ke Perpres 55 tahun 2018. Sementara BPTJ sendiri itu didirikan di 2015 dengan Perpres 103 tahun 2015 tentang BPTJ. Mungkin ini baru pertama kali unit eselon 1 di bawah kementerian tapi dijadikan dengan. Nah, untuk itulah BPTJ bekerja sama atau berkoordinasi dengan semua pemerintah daerah Jabodetabek, 3 provinsi Jakarta, DKI, Jawa Barat dan Banten serta 8 wilayah kabupaten kota untuk mewujudkan transportasi yang baik tentunya dengan kita berharap bahwa mobilitas di Jabodetabek itu seamless, jadi tidak ada perubahan dari moda satu ke moda lain, itu seamless, jadi tidak mempunyai itu yang kita harapkan setelah jangka panjang. Salah satu targetnya nanti 2029 modal share, jadi masyarakat yang menggunakan angkutan umum itu diharapkan 60%. Ya, itu salah satu target besarnya. Kemudian nanti orang berpindah dari satu moda ke moda lain itu paling banyak 3 kali. Dan untuk perpindahan dari satu moda ke moda lain itu dengan jangkauan, nah ini barangkali yang perlu kita highlight pada hari ini dengan menggunakan last mile, first mile atau transportasi yang menggunakan non-motorized dengan berjalan kaki dan sepeda ke simpul-simpul transportasi. Jadi itu barangkali secara ringkas BPTJ kenapa diperlukan, karena transportasi tidak bisa dikelola masing-masing per daerah.
Itu ya, Mas Adit dan Mbak Ugi. Yes. Wah, mantap sekali Bu Polana. Berarti tadi ngebahas dikit mengenai seamless, artinya yang one card for all gitu ya Ibu ya? Ya, diharapkan nanti target utamanya begitu. Jadi orang berpindah dari satu moda ke moda lain. Integrasinya baik fasilitasnya, baik tiketing, semuanya nanti demikian. Oke, wah sangat jelas banget ya. Jadi emang tujuan dari BPTJ ini apa sih, fungsinya pun juga. Nah tapi Bu Polana, untuk kebijakan atau program apa aja sih yang udah dilakukan dari BPTJ ini, Ibu? Programnya banyak ya, banyak programnya. Ya, karena pertama kita tentunya programnya yang tercantum di dalam RITJ saja ratusan. Ratusan ya. Tapi memang di dalam RITJ itu bukan semuanya dilaksanakan oleh pemerintah, tapi juga ada kontribusi dari daerah, dari stakeholder misalnya investor, kemudian masyarakat juga diharapkan berpartisipasi di dalam menciptakan transportasi yang baik, gitu, yang seamless di Jabodetabek. Programnya kalau terkait secara umum banyak ya, terutama kita kan mengkoordinasikan stakeholder, pemerintah daerah, pemerintah pusat, bagaimana menciptakan atau untuk mencapai tadi yang saya sampaikan tentunya butuh effort cukup berat, misalnya infrastruktur, salah satunya, kemudian lalu lintasnya harus tertata dengan baik. Programnya yang kalau kita secara garis besar bahwa di Jabodetabek itu programnya ada macam-macam ya, ada dari transportasi berbasis jalan, berbasis rel, integrasi, kemudian tadi yang meningkatkan kinerja lintas, dan tidak lupa yang paling tidak lupa juga kami juga sangat concern dengan transportasi yang ramah lingkungan. Jadi itu salah satu yang menjadi concern kita, kenapa agar masyarakat menggunakan transportasi umum, karena di Jabodetabek itu penduduknya 30 juta. Ya, pada tahun 2018-2019 itu mobilitasnya masyarakat 88 juta. Sehingga bisa dibayangkan mungkin beberapa tahun lalu Jakarta, Jabodetabek itu sangat macet. Benar. Itu yang menjadi tantangan BPTJ pada waktu itu pemerintah, sehingga pelan-pelan ditata, pelan-pelan terbangunlah MRT, LRT, Transjakarta dan sebagainya. Dan itu salah satu upaya-upaya yang dikoordinir oleh BPTJ sebenarnya. Benar. Kemudian ya, misalnya dengan terkait dengan pandemi ini kalau kita bicara program sangat banyak, silakan. Tapi terkait dengan pandemi ini kita mengkoordinasikan pemerintah daerah agar melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencegah berpindahnya atau bertransfernya virus dari di transportasi. Karena virus itu sebenarnya diam saja, tapi dia berpindah karena perpindahan orang. Jadi itu yang baru kita jaga, sangat kita jaga. Bagaimana menjaga agar transportasi publik tetap digunakan oleh masyarakat, karena pengawasan terhadap protokol kesehatan sangat ketat. Kami sudah bekerja sama dengan DKI dan Ombudsman untuk melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan misalnya. Jadi banyak sekali programnya, dan kita juga mendorong masyarakat untuk sejak tahun 2019 BPTJ sudah punya program namanya Jalan Hijau. Intinya mengajak masyarakat untuk mau Hari Kesehatan Nasional ya Dok. Hari Kesehatan kita juga pada waktu itu sudah tahun 2019 bekerja sama juga dengan Kementerian Kesehatan untuk mengajak masyarakat untuk berjalan kaki. Kita punya program namanya Jalan Hijau, dan sampai sekarang masih terus di mana salah satu bagian dari transportasi, jangan lupa, bukan hanya angkutan umum. Untuk menuju angkutan umum dari titik origin maupun perpindahan dari satu simpul ke simpul lain, itu kita mengenal namanya first mile, last mile. Yes, setuju. Dengan berjalan kaki, dengan bersepeda atau dengan moda yang lain. Berarti intinya adalah untuk bagian dari transportasi. Oke, berarti
dari BPTJ sendiri intinya adalah memberikan keyakinan untuk masyarakat, yuk naik transportasi publik, jangan pernah takut karena emang nyaman banget ya Ibu ya. Nah, dan satu lagi barangkali kita juga menghimbau agar tidak merokok di angkutan publik. Satu yang kampanyekan, karena merokok itu juga tidak sehat ya. Kami juga sedang melakukan kampanye juga agar tidak ada orang yang merokok di angkutan publik. Benar. Dan BPTJ ini Ibu Polana beserta rekan-rekan tuh yang mengkoordinasikan semuanya gitu ya. Nah Ibu ini kan tadi ngebahas sedikit tentang tadi kebiasaan anak-anak muda mungkin yang ngerokok di saat dia lagi naik transportasi publik gitu ya. Mengingat ini juga berpengaruh pada kesehatan, di mana tanggal 7 April 2021 nanti kita bakal merayakan Hari Kesehatan Internasional. Kalau dari sudut pandang Ibu Paulana sendiri, ada dampak khusus nggak sih Bu antara penggunaan transportasi publik dan juga kesehatan para penggunanya Bu? Pastinya ada ya. Apalagi dengan kita mempersyaratkan angkutan publik itu selain tentunya kalau dari aspek transportasi selamat, aman, nyaman ya. Nah, sekarang ya nyaman, dan sekarang dengan adanya pandemi ini salah satu kriterianya adalah transportasi publiknya itu harus sehat, harus sanitize, harus selalu sehat, harus selalu diawasi agar protokol kesehatan tetap terjaga. Orang yang masuk transportasi publik ukur suhunya, kemudian disiapkan hand sanitizer, kemudian diatur agar jarak antara satu penumpang dengan penumpang lain tidak menimbulkan potensi penularan. Jadi salah satunya tentunya sehat dan transportasi publik itu ada hubungannya. Nah, dengan menggunakan transportasi publik diharapkan masyarakat melakukan kegiatan melakukan perjalanan dengan transportasi publik sehingga tentunya berkurang kemacetan di jalan. Nah, barangkali sebagai informasi saja bahwa kemacetan di Jabodetabek itu kerugiannya pada waktu di tahun 2018 itu pernah dihitung kerugiannya itu 100 triliun. Sayang sekali kan 100 triliun. Benar. Ya, kerugian dari berbagai aspek ya, dari nilai waktu, dari aspek lingkungan, dari kesehatan. Dengan masyarakat menggunakan angkutan publik, tentunya jumlah kendaraan dalam hal ini di jalan atau di Jabodetabek berkurang, sehingga tentunya dengan berkurangnya kendaraan kualitas lingkungan akan lebih baik. Jadi itu sebenarnya tujuan kita, selain mengurangi kemacetan juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memperkenalkan transportasi yang ramah lingkungan gitu. Benar. Nah, nih Bu Polana nih, ini kan di masa pandemi kayak gini ya Bu ya. Boleh nggak sih Ibu kasih tahu juga gitu pengelolaan dari BPTJ ini untuk transportasi publik tuh bagaimana? Atau mungkin dari kapasitasnya, dari intensitasnya, atau bagaimana Bu? Ya, kita semua tahu sudah sampai setahun nih ya. Tahun lebih kali ya. Iya, anniversary-an kita Bu, anniversary. Sudah ulang tahun ya. Iya. Belum beliin kue aja nih Bu. Udah bisa jalan kaki sendiri nih virusnya. Gimana Bu? Jadi memang karena salah satu tadi disampaikan bahwa penularannya itu melalui virusnya sih diam aja, tapi dia nanti mungkin Dr. Rocky yang bisa menjelaskan, berpindahnya itu melalui perpindahan dari satu orang ke orang lain. Nah, itu salah satu kenapa ada protokol kesehatan agar potensi perpindahan itu diminimalkan. Salah satunya tentunya orang yang sakit atau orang yang demam tidak usah melakukan kegiatan, tetaplah di rumah saja dengan melakukan pengukuran suhu. Kemudian orang yang bepergian harus selalu bersih dengan rajin cuci tangan, kemudian menyiapkan hand sanitizer, dan juga jaga jarak. Ini yang paling penting. Kalau sekarang orang pakai masker, dan sebetulnya pakai masker, kemudian cuci tangan, suhu itu sudah jadi mindset kita ya. Alhamdulillah masyarakat bisa tertib ya melakukan atau mengimplementasikan protokol kesehatan, dan jaga jarak juga menjadi salah satu paling penting, seperti disampaikan oleh Ketua Satgas Covid Pak Doni Murnado, bahwa
Ya, paling susah adalah jaga jarak. Untuk itu kita di transportasi umum sangat ketat jaga jaraknya. Dengan demikian kapasitas transportasi umum misalnya bus itu hanya 50%. Antar antar satu gerbang dan gerbang lain terjaga. Sementara KRL hanya 35%. Iya, setuju. Itu barangkali yang salah satu upaya kita dari sektor transportasi untuk membantu mencegah atau mengurangi penularan adalah dengan mengatur kapasitas. Juga diharapkan bahwa masyarakat itu yang tidak perlu banget, yang bisa dilakukan dari rumah, ayolah lakukan dari rumah. Yang memang harus melakukan mobilitas, gunakanlah angkutan umum dan angkutan umum yang tentunya sehat. Kalau bisa jalan kaki, Jadi itu barangkali yang kita coba kampanyekan kepada masyarakat. Yes, berarti selain dari BPTJ-nya juga harus ada kesadaran dari para penggunanya juga ya Bu ya, supaya bisa sinkron nih dan aturannya nanti di RITJ-nya itu bisa berjalan dengan baik dan bisa targetnya terpenuhi gitu ya Bu ya. Ya. Benar, karena kan kita juga harus saling mendukung lah di masa ya kita ini ngomong terus gitu kan kayak, masa gitu, tapi kita pun juga harus sadar dulu nih. Gitu, biar klip dan klub azek. Wow, seru banget ini. Dari tadi kita udah ngobrol barengan sama Ibu Insinyur Polana B. Pramesti, MSc, selaku Kepala dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ya, teman Motion dan juga sahabat Sonora. Udah banyak banget insight-insight yang kita dapetin. Salah satunya bahwa BPTJ sendiri emang khusus untuk mengelola transportasi di Jabodetabek yang punya rencana atau target di tahun 2029, yaitu 60% orang udah menggunakan transportasi publik, dan juga ada yang namanya seamless, di mana kita bisa langsung dari moda 1 ke moda 2 itu nggak usah pakai apa-apa lagi, langsung gitu. Bener banget. Tapi menurut aku karena aku terakhir banget baru kemarin pakai transportasi umum ya, tuh udah semakin namanya juga lagi berkembang ya. Jadi aku udah merasakan keseruannya juga naik transportasi umum gitu. Dan BPTJ sendiri tuh mengkoordinasi untuk seluruh masing-masing wilayah. Yuk kita harus melaksanakan nih, gimana nih caranya biar orang-orang tuh sadar. Benar. Dan untuk teman Motion dan juga sahabat Sonora yang ingin bertanya, boleh banget langsung nanya di Q&A. Nanti kita bakal bacain pertanyaannya dan bakal langsung dijawab dari Ibu Polana ya. Dan menurut aku keren banget ini, Ibu Polana sangat gokil banget ya sebagai kepala BPTJ ya. Seru banget dan jawabannya juga santai dan kita berdua pun dan pasti teman Motion juga dan juga sahabat Sonora pasti jelas juga mendengarkannya. Nah, ini kita udah ada pertanyaan yang kita pilih. Jadi buat yang teman Motion dan juga buat sahabat Sonora juga nih yang lagi bergabung juga, nanti juga bisa tanya, nanti dapat voucher dari kita. Wow, nih kita membuka Q&A 2 orang penanya dan 1 orang beruntung itu bakal dapetin uang elektronik sebesar 250.000. Yes. Ini pertanyaannya yang pertama ya. Ada dari Vincentia Meli nih Ibu Polana. Katanya, selamat pagi Ibu Polana, saya Vincentia Meli dari Jabodetabek. Saya ingin menanyakan keamanan terhadap pengguna transportasi umum khususnya Transjakarta. Saya melihat pelayanan saat ini sudah cukup layak dan semakin terintegritas, namun sepertinya keamanan dan kenyamanan pengguna belum terlalu diperhatikan. Apakah ada solusi dari Ibu agar layanan BPTJ ini bisa lebih mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna supaya transportasi umum bisa jadi lebih layak dan dipilih daripada transportasi pribadi? Terima kasih Bu, gitu. Langsung boleh Ibu. Langsung dijawab. Langsung jawab. Baik Mbak Vincentia Meli ya? Iya, Vincentia Meli ya. Ini pengguna ETJ ya? Betul. Oke. Baik, mungkin kalau memang ada hal-hal yang dianggap bahwa keamanannya belum baik, bisa disampaikan ke kami, karena kita akan bisa melakukan perbaikan. Karena sepanjang yang saya tahu mungkin di jalur baru utama ya, saya nggak tahu di jalur yang koridor berapa itu Mbak Ugi mungkin hafal. Koridor, ya. Mungkin barangkali bisa disampaikan, tapi kita juga akan melakukan kalau memang ada laporan terkait dengan keamanan, karena salah satu motonya transportasi publik yaitu selamat, aman, nyaman, sehat. Jadi kalau memang ada aspek-aspek keamanan yang belum terpenuhi, mungkin bisa disampaikan apa aspek keamanannya seperti apa sih yang belum dipenuhi dan ekspektasi masyarakat itu seperti apa. Benar. Nanti kita akan melakukan
memberikan instruksi atau memberikan masukan kepada PJ agar meningkatkan keamanan atau barangkali hal-hal lain yang perlu ditingkatkan. Tapi itu sekali masukan seperti ini, misalnya katakanlah kemarin saya dapat info bahwa walaupun di dalam ada larangan merokok, tapi tetap merokok. Jadi itu kalau kami dilaporkan, kita bisa melakukan komunikasi dengan PJ agar meningkatkan hal-hal tersebut. Itu ya, Mbak Vincentia, tolong disampaikan keamanannya seperti apa yang belum baik dan ekspektasinya seperti apa sih? Betul. Itu pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Ugi. Pertanyaan kedua ini, selamat pagi Bu Polana, saya Bunga Putri. Selamat pagi Bunga Putri. Ini dia izin bertanya, bagaimana dengan social distancing dalam transportasi publik? Karena seringkali nih saya melihat untuk kursi memang dijeda, tetapi yang berdiri tetap berhimpitan. Itu bagaimana ya Bu? Baik, Mbak Bunga Putri, ya, namanya bagus banget Bunga Putri. Bunga Putri, Bu. Nggak pakai Putri tidur. Nggak pakai Putri tidur ya, Bu? Baik, ya tadi saya seperti sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan memang 50%. 50% kapasitasnya bisa dibahas. Sementara di kereta KRL yang memang potensi penumpukan sebelum pandemi itu 35%, itu sudah dihitung sedemikian agar antara satu penumpang dan penumpang lain tidak berdekatan. Dan memang dihimbau agar masyarakat nih yang apabila melihat di satu kendaraan misalnya bus sudah penuh, jangan maksa masuk, tunggulah step berikutnya. Jadi memang bukan hanya operator kami, pengawasan maupun pemilik yang harus tetap konsisten, tapi masyarakat juga harus aware gitu bahwa kita penuh, kita nggak usah masuk, kita tunggu jawaban berikutnya. Demikian juga di stasiun, Mbak. Di stasiun kan jadwalnya cukup headway-nya cukup sedikit kecil gitu. Jadi kenapa tidak menunggu jadwal yang berikutnya. Jadi kesadaran masyarakat juga kita harapkan, karena tentunya kami tidak bisa mengawasi secara setiap kendaraan, tidak bisa. Memang ada masukan, dan kalau ada laporan itu biasanya kami memberikan peringatan kepada operator agar tetap menjaga jarak. Nah, satu lagi untuk salah satu upaya untuk mengurangi penularan itu adalah penumpang dilarang untuk, terutama di KRL, dilarang untuk berbicara antara satu sama lain, dan komunikasi lewat HP juga dilarang. Jadi itu salah satu upaya agar potensi penularannya berkurang. Jadi mohon masyarakat kalau ada laporan begitu tolong disampaikan BPTJ, jalurnya mana, koridor mana, jam berapa, sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan terhadap pelanggaran tersebut. Terima kasih atas masukannya. Siap, berarti BPTJ sendiri membuka layanan pengaduan memang ya. Kalau emang pengguna ada yang ngerasa, aduh sesuatu nih, boleh langsung diaduin aja gitu. Dan karena tadi udah ada 2 orang penanya, jadi kita akan memilih siapa. Kalau ada keluhan, bisa tolong disampaikan kepada kita punya akun pengaduan. Namanya sosial media ya, bisa di BPTJ Kemenhub atau dilaporkan ke situ atau disampaikan ke situ lewat message atau di upload, juga silakan saja, malah lebih bagus, jadi bisa tahu banyak masyarakat yang tahu. Gitu. Jadi tadi kita lagi milih nih ya. Ada 2 orang yang udah nanya, dan orang paling beruntung untuk di segmen pertama ini adalah Bunga Putri. Selamat ya Mbak Bunga. Jadi Bunga Putri bakal dapetin voucher uang elektronik sebesar Rp250.000. Lumayan banget kan. Asik naik banget transportasi umum dong. 250.000 mah bisa buat setengah bulan ya. Lebih bahkan. Benar. Sangat irit ya teman Motion dan juga sahabat saudara. Alright, kita terima kasih juga untuk Insinyur Ibu Polana Pramestis MSC selaku kepala dari BPTJ. Dan nanti untuk pemenangnya, untuk Mbak Bunga Ira itu langsung dikabari oleh Mbak Ira ya. Langsung dikabari oleh Mbak Ira. Begitu.
Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Polana. Iya, tapi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi bener dong. Kita sekarang beralih ngobrol-ngobrol lagi, lebih seru lagi sama narasumber kali ini, di mana kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang ya menjelaskan gaya hidup transportasi publik yang baik itu gimana. Nanti kita bakal tanya ya. Iya, ada Mbak Nadine Chandra Winata selaku founder dan executive director Sea Soldier, serta Dr. Andi Komeni Takdir SPPD selaku founder and chairman Junior Doctors Network Indonesia. Boleh disapa-sapa nih Mbak Nadine dan Dr. Koko. Selamat pagi. Asik banget suaranya ya. Semangat hari. Kita belum semerdu sama kita belum semerdu suaranya seperti Adit dan Ugi loh. Waduh Mbak Nadine. Ya penyiar radio kan situ. Aduh Mbak Nadine, kita mah jauh Mbak Nadine. Aku tiara pelan-pelan di sini. Iya, selamat pagi juga Ibu Polana. Gimana tadi? Ya. Yes. Seru nih topiknya hari ini nih. Wah, seru banget yang tadi gue bilang juga kan. Kita ini rame banget di sini ngobrol-ngobrol ya. Benar. Dan gue suka banget karena Mbak Nadine ini salah satu aktivis lingkungan yang bisa dibilang dari kecil juga nih. Jadi emang udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan khusus untuk Mbak Nadine ya. Waduh. Aduh, bombardir deh. Iya, Mbak Nadine sekarang lagi di mana? Lagi di rumah ya? Di rumah. Oke. Nah. Oke, untuk Dokter Koko, apakah aman suaranya Dok ya? Kabar baik. Siap. Baik, siap. Berarti kabarnya baik semua nih. All good nih ya teman Motion dan juga sahabat Sonora ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti menjelaskan juga tentang gaya hidup transportasi yang baik dari transportasi publik tuh gimana gitu. Tapi sebelumnya aku pengen nanya ke Mbak Nadine dan Dokter Koko, mungkin boleh dijelaskan atau ceritain dikit deh. Sering gak sih naik transportasi publik? Sering sebelum pandemi, lumayan bukan lumayan sih, sangat sering karena mengingat kemacetan yang ada di Jakarta. Setuju. Jadi sangat terbantu banget kalau kita mau ke daerah Sudirman gitu ya, kota itu lumayan bisa kehitung lah waktunya. Jadi efisiensi waktunya itu bisa diperkirakan gitu, bisa dipergunakan dengan baik. Dan biasanya kan kalau dulu sebelum macet banget bisa dalam satu hari bisa 3 atau 4 meeting. Pas udah mulai macet cuma bisa kekejar 1 atau 2. Nah sekarang dengan adanya transportasi umum, salah satu MRT, Transjakarta, jadi bisa dapat lagi tuh 4 kali meeting dalam satu hari. Wow, ini aku kok iri sama meeting ya? Kok aku dari dulu nggak ada meeting ya? Pengen nyobain meeting. Kan di sini nongkrong aja meeting. Benar, setuju. Yes. Berarti Mbak Nadine salah satu orang yang cukup sering juga untuk ngegunain transportasi publik ya. Bagaimana nih kalau dengan Mas Koko? Apakah sama atau bagaimana? Dokter Koko kita ini? Kalau saya seringnya pakai KRL. Oke. Karena dari Jakarta itu biasanya kalau kita mau ke kampus di Depok atau ke laboratorium ke tempat penelitian di Bogor itu. Kalau di Sudirman Tamrin itu ada LRT MRT. Benar. Nah, tapi kalau yang jarak-jarak dekat pilihannya karena mayoritas rumah sakit itu yang kami beraktivitas itu di Jakarta Pusat semua. Dulu sebelum COVID itu andalannya Transjakarta. Iya. Pilihannya jadi banyak sih kalau di Jabodetabek. Dan saya sih sangat berterima kasih ya sama semua teman-teman di Kemenhub di BPTJ karena buat saya ada peningkatan yang signifikan dalam perbaikan layanan transportasi publik. Jadi meskipun jadwalnya padat, kadang-kadang kita masih bisa ngandelin teman-teman ini jasa yang udah di-provide oleh teman-teman dari BPTJ. Itu sangat bermanfaat sih. Iya, nah ini nih kalau misalnya kita ngebahas tentang transportasi umum ya, Jet ya, pasti kan kita kalau tadi yang kita bilang pasti nanti saling terintegrasi, jadinya ada yang jalan kaki, ada yang bisa naik bawa sepeda juga. Nah untuk Mbak Nadine sama Dokter Koko nih juga mengikuti naik sepeda tren dan kan lagi berjalan kaki. Banget ya. Betul. Mbak Nadine dulu ya. Ya kalau saya jujur main sepedanya pas awal-awal pandemi, belum seramai sekarang. Dan saya sih seneng karena udah mulai diperhatikan juga untuk jalur sepeda gitu. Melihat sekarang banyak sekali kecelakaan yang terjadi ya. Jadi walaupun ada jalur sepeda, tapi terkadang si pesepedanya pun juga tidak berada di jalur sepeda. Jadi ya banyak crossingnya gitu. Jadi mungkin kalaupun ada yang pas kita ada melintas gitu ya si pesepedanya, mungkin juga harus dibuat jalur melintasnya itu. Jadi tidak
tidak ketemu tuh sama mobil gitu. Nah, mungkin ya harus lebih dipertegas juga jalur sepedanya dan ada sanksi untuk si pesepeda kalau tidak lewat jalur sepeda, tidak di jalur sepeda gitu. Dan juga dibuat rambu-rambunya ya. Kalau kita melihat contoh yang di negara yang udah menggunakan sepeda menjadi priority atau kakinya ya di Belanda, kita lihat itu sepanjang jalan itu semua ada jalur sepeda dan tidak boleh dilanggar dan ada sanksinya. Jadi sepeda pun juga berhenti pada saat lampu merah. Kemudian si mobil pun juga punya kesadaran bahwa pejalan kaki pun juga itu diprioritaskan karena memang hak pejalan kaki dia harus lewat trotoar, harus lewat di tempat untuk menyeberang, harus di tempat penyeberangan dan harus diutamakan pejalan kaki walaupun mungkin lampunya lagi mati, pejalan kaki tetap harus diprioritaskan gitu. Nah, jadi ada harus dibentuk kesadaran itu untuk yang bawa mobil, untuk yang bawa motor, untuk yang bawa sepeda dan pejalan kaki dan juga disupport dengan jalur-jalur yang sudah ditetapkan oleh Kemenhub. Oke, berarti emang harus ada attitude-nya ya kalau katanya Mbak Nadine ya. Tapi bener banget sih kata Mbak Nadine, aku pernah mau nyebrang ya, lampunya tuh udah merah. Jadi kan lampu hijau untuk pejalan kaki kan. Itu tuh tetap aja loh ada mobil yang sengaja digasin biar cepat. Nah, itu tuh. Itu dia ya. Iya, itu yang harus ditegaskan. Jadi pada saat udah kuning bukan berarti harus digas, tapi harus melambat. Benar. Itu yang harus rada tegas ya gitu, bahwa harus diubah mindsetnya khususnya untuk motor gitu. Kadang-kadang mobil udah berhenti karena ada mau pejalan yang lewat, tiba-tiba mobil berhenti, tiba-tiba ada motor yang nyelonong, kan harusnya udah tahu bahwa mobil berhenti karena ada yang mau lewat. Nah, kesadaran itu yang tidak diketahui, tidak dipunya banyak orang untuk pengendara. Gitu. Iya sih, aku setuju banget sih. Nah, kalau kita ngeliatin sekarang kan orang yang naik sepeda udah cukup banyak juga ya. Mungkin ke kantor naik sepeda atau jalan kaki, tapi kadang-kadang masih ngerasa takut nih, lagi COVID-19, lagi pandemi. Kalau tanggapannya dari Dokter Koko sendiri gimana kalau buat pejalan kaki atau orang yang suka naik sepeda mau ke kantor tapi tetap menjaga keamanannya, menjaga kesehatannya, itu gimana, Dok? Nah, kalau orang yang sudah menggunakan transportasi publik ya, itu tantangan kita adalah penerapan 3M-nya ya. Benar. Penerapan 3M-nya itu gimana tuh? Pertama, semua orang kan itu kita harapkan menggunakan masker dengan benar. Satu. Yang kedua, itu masih PR banget. Tapi kalau di Transjakarta, mungkin di BPTJ dan juga beberapa moda transportasi yang lain, tantangannya itu di jam-jam sibuk tuh. Dan saat sebagian orang berangkat dari rumah ke kantor dan puncak mereka pulang dari kantor ke rumah karena jaga jaraknya agak rentan dilanggar di situ. Benar. Itu yang masih PR banget buat kita semua. Bagaimana mencoba memastikan aplikasi penerapan dari 3M ini. Tapi di sisi lain, kalau untuk urusan mereka yang sudah mengandalkan menggunakan sepeda karena gerakan yang kayak menggunakan sepeda ke kantornya itu, kita harus apresiasi. Cuma kan memang kita harus akui ya bahwa fasilitas sendiri tidaklah, ya masih terbatas lah. Jalurnya sudah ada tapi masih terbatas, penggunanya juga masih terbatas. Nggak bisa dibayangkan juga kalau tiba-tiba semua orang menggunakan sepeda sementara jalurnya masih yang seperti yang ada sekarang. Jadi ya di masa transisi ini kita harus, kalau saya sih sudah sangat appreciate ya sama yang udah kita kerjakan bareng-bareng, apalagi dari teman-teman di BPTJ. Kalau selama COVID ini, selama setahun mungkin kehitung jari saya menggunakan Transjakarta, mungkin sekali dalam 2 bulan lah. Tapi lebih untuk melihat bagaimana orang-orang di dalam busway itu menerapkan, apakah mereka masih menggunakan masker. Karena kan mungkin kita mudah untuk mencoba mengedukasi, tapi pada saat menerapkannya itu yang tantangan. Karena daya serap masyarakat kita itu, kedisiplinannya itu beda-beda. Kemudian PR-nya itu di jam-jam sibuk sih. Rush hour berarti ya? Iya, ini memang PR. Jadi kita tentu harus nggak mencari
Kalau saya sih nggak mau cari siapa yang salah, tapi yang kelirunya ini solusinya seperti apa, karena wabah belum usai dan kita masih punya PR sampai setidaknya beberapa bulan ke depan. Alright, iya sih, benar-benar setuju. Nah, ini untuk Mbak Nadine sama Dokter Koko nih ya. Ini ngomongin tentang transportasi lagi nih, transportasi umum nih. Dibandingin dari kita tarik ulur ke belakang ya 5 sampai 10 tahun nih. Ada nggak sih perbedaannya gitu dari yang waktu zaman dulu sama yang sekarang nih? Mbak Nadine dulu boleh? Oh, perbedaannya untuk BPTJ sih sangat ekstrim. Ada MRT itu udah luar biasa. Jadi menurutku kerjanya udah on track ya, udah menata, mengelola untuk transportasi Jabodetabek. Jadi menurutku kita ke arah sana menuju lebih baik, dan memang bentuk untuk transisi ini tidak seperti membalikan telapak tangan yang langsung langsung kayak di film-film gitu, langsung keren, langsung bersih gitu. Kayak itu butuh proses lah. Nah, itu butuh kerjasama dari masyarakat dan pemerintah gitu. Jadi memang nggak bisa segampang itu. Tapi ya mungkin yang harus diingatkan kembali kesehatan pangkal kebersihan pangkal kesehatan itu perlu diterapkan kembali, bahwa kita harus bersama-sama menjaga lingkungan kita, kebersihan Indonesia sendiri. Kenapa? Karena itu jadi image untuk luar negeri loh, maksudnya image Indonesia di mata internasional gitu. Jadi kalau di Indonesia udah bersih, pasti orang yang datang bilang, wah saya baru dari Indonesia, dan Indonesia udah bersih loh gitu. Kan enak ya daripada dibilang Indonesia kotor nih, banyak sampah sembarangan orangnya. Kayak gimana gitu, miris ya. Nah itu sebenarnya butuh kesadaran lagi dari masyarakat dan juga ketegasan pemerintah. Jadi bagi yang buang sampah sembarangan atau merokok sembarangan, apalagi sekarang saya setuju sekali Ibu Polanda bilang tidak boleh merokok di angkutan umum. Wah, itu bagus banget. Jadi perlu ada ketegasan atau menegur atau menurunkan penumpang kalau dia merokok di dalam angkutan umum. Jadi ada guilty pleasure ya. Jadi itu yang harus diangkat tentang ketidaknyamanan itu kepada si perokoknya itu, dan mungkin itu bisa dilakukan gitu kalau memang pengen itu tujuannya untuk ada perubahan untuk yang merokok. Jadi saya sangat yakin sih bisa sih, karena di Jakarta sendiri ketegasan pakai seat belt, pakai helm itu bisa kok buktinya. Jadi saya yakin sih bisa sih harusnya kalau untuk merokok, terus buang sampah pada tempatnya. Jadi menurutku itu bisa dilakukan, tapi memang kita butuh banget bantuan dari pemerintah untuk sedikit galak untuk hal-hal yang berbau lingkungan, karena itu untuk Indonesia sendiri sih, untuk image Indonesia gitu. Kemudian juga mulai ada bus yang menggunakan listrik, itu menurutku itu inovasi yang bagus sekali dan menunjukkan bahwa Indonesia peduli akan lingkungannya, karena kita tahu bahwa emisi karbon yang dikeluarkan untuk transportasi itu hampir 21%, itu bisa dibilang urutan kedua lah setelah perubahan fungsi dari hutan gitu. Jadi yang pertama fungsi hutan dulu nih, hampir 50%, setelah itu kendaraan tuh, transportasi gitu. Jadi menurutku ya bisa berubah, tapi memang harus sedikit galak untuk masyarakatnya, bahwa menghargai apa yang udah diberikan ya oleh pemerintah. BPTJ juga udah fokus untuk mengelola dan jangan dirusak ya, karena memang ya kita nggak tahu ya, gitu menjaga itu lebih susah gitu, memaintain itu lebih susah daripada bikin itu. Jadi menurutku harus sedikit ekstra, tapi pasti bisa juga seperti katanya Mbak Nadine Chandrawinata ya, amazing faith ya Mbak ya. Bisa banget, makanya aku kaget banget. Nah, tadi Mbak Nadine sempat ngebahas dikit mengenai kesadaran, dimana emang apalagi kalau aku ngelihat sih ya di jalan-jalan anak muda zaman sekarang tuh masih banyak yang belum sadar di masa pandemi kayak gini, jalan-jalan nggak pakai masker, ya kan, buang sampah sembarangan. Kalau dari sudut pandang Mbak Nadine Chandrawinata sendiri, apakah emang harus dimulai dari lingkup terkecil keluarga atau bagaimana Mbak? Harus dari diri sendiri sih, dan memang harus tim support sistemnya tuh harus kuat ya, dan itu dari lingkungan terdekat yaitu keluarga. Jadi memang ya memang butuh ada kayak teguran-teguran dari pemerintah juga, kayak kalau nggak pakai masker dimasukin ke peti loh atau apa gitu loh. Jadi kayak menurutku memang orang Indonesia harus digitukan sedikit gitu, terus datengin lagi nongkrong malam-malam, selain udah terlalu pagi ditegur kenapa nggak pakai masker. Jadi menurutku itu salah satu cara yang cukup
efektif sih untuk Indonesia gitu. Tapi ya memang harus ada kesadaran balik lagi. Ya, tapi kan kita nggak mau kesadarannya ada anggota keluarga yang hilang gitu ya. Maksudnya jangan sampai itu terjadi. Nah, kita kan mau mencegah, tapi terkadang kita pun belum bisa melihat kalau itu belum terjadi. Itu wajar sekali ya gitu. Tapi ya harus kesadaran sih dari masyarakatnya sendiri, karena menurut saya sih di televisi sih udah gembor-gemboran banget tentang jaga jarak, masker, udah semuanya, dan titik-titik untuk kayak ke mall, ke tempat-tempat umum itu semua hand sanitizer, cek suhu itu semua udah diterapkan. Tuh menurutku protokol kesehatannya udah dilakukan yang terbaik gitu, udah memberikan contoh yang bagus, dan tinggal kadang-kadang masyarakatnya memang suka ngeyel. Bener, ini teman motion jangan kayak gitu nih ya, tuh langsung disentil sama Kak Nadine. Kalau udah ngeyel, kalau kejadian jangan salin pemerintah ya, pemerintah all out. Jadi menurutku ya harus, daripada nungguin ditolong sama orang, mendingan kita nolong diri sendiri sih. Betul. Benar, setuju banget. Wow, keren banget ya Mbak Nadine. Langsung kayak disentil gitu, langsung deh. Ini teman motion nih biasanya yang suka nongkrong-nongkrong. Kesadarannya deh ya untuk anak-anak muda, karena ada orang di rumah yang mungkin udah lansia juga. Iya. Betul. Nah, ini buat Dokter Koko nih, dokter. Ini dokter ini juga tinggal di Makassar ya, benar ya, Dok? Ya, saya mobilitasnya di 2 kota, Makassar dan Jakarta. Nah, Makassar dan Jakarta. Menurut pandangan dokter sendiri nih ya, melihat pembenahan transportasi publik yang di wilayah terutama di Jabodetabek ini, termasuk peningkatan prasarananya itu berjalan kaki dan jalur sepeda tuh gimana menurut Dokter Koko? Jauh signifikan ya. Jadi pertama kali saya ke Jakarta itu buat kuliah itu di tahun 2007. Jadi 2007, kemudian sampai hari ini udah berapa tahun? Sekitar 14 tahun ya. Iya. Itu masih ngerasain itu yang di setiap panas, kemudian busa tempat duduknya itu udah nggak jelas kemana gitu kan. Kemudian masih banyak sampah-sampah kalau kita naik di bis dan kereta. Tapi hari ini tuh sudah jarang sekali kita temukan. Kayak semua orang sudah mencoba untuk melaksanakan apa yang kayaknya kita impikan lama ya. Baik dari transportasi di Jabodetabek sendiri, benar. Kemudian juga kalau masuk keluar kota, keluar Jakarta, jadi ini bukan cuma BPTJ juga sih, tapi kayaknya kultur transportasi kita secara umum sudah ada perbaikan. Masyarakat pun ya, kalau lihat biasanya itu kan ada yang kayak pernah dulu tuh kayak suka ada yang ngeludah di bawah tempat duduknya, itu udah aduh. Ya, kemudian kayak nempel permen karet gitu, apa yang udah dikunyah tuh di samping-samping tuh sekarang sudah jarang sekali. Tapi memang masih ada 1-2. Jadi kita harus appreciate ke 99%-nya. Tapi 1%-nya ini masih PR banget ya, karena yang kelihatan kadang-kadang 99% ini bagus nih, tiba-tiba ada sampah satu. Nah, itu yang bikin kesel tuh, itu yang kadang disorot, dan ya ini jadi PR. Jadi seolah-olah jangan sampai nanti 1% itu merusak kinerja dari yang udah diupayakan 99% yang lain. Bukan cuman teman-teman dari Kemenhub, tapi para pengguna jasanya juga. Jadi ya udah, kita mencoba memperkecil populasi yang masih ngeyel, masih kurang oke. Terus kita appreciate juga sih sama yang udah jalan, udah benar. Benar, ini tambahan dari Dokter Koko dari gue ya, karena gue naik Transjakarta nih ya, Dit ya. Jadi kalau saya pribadi nih enak naik Transjakarta, kenapa? Sekarang tuh AC-nya adem, bener ya dokter ya. AC-nya dingin, terus disupirin juga. Jadi kan kenalin juga anak media kan, suka main handphone segala macam. Jadi kan nggak perlu nyetir sambil main handphone. Udah disupirin, AC-nya dingin lagi. Benar, dan di Transjakarta juga udah aman ya. Aman banget. Oke, dan kalau di masa pandemi kayak gini, Dok, kayak si Ugi tadi menjelaskan di Transjakarta sudah mulai aman nih. Tapi kan mungkin itu hanya satu dari sekian, atau pasti ada kemungkinan lain yang dimana banyak orang naik tapi ngerasa nggak aman juga di masa pandemi kayak gini. Balik lagi, karena mungkin persepsi masyarakat Indonesia masih ngerasa takut untuk naik transportasi publik di masa pandemi. Kalau dari Dokter Koko sendiri mungkin bisa dikencengin lagi. Menurut Dokter Koko, apa yang harus dipersiapkan sama masyarakat nih, Dok? Apa teman motion dan juga sahabat Sonora? Kalau dari sisi masyarakat, jelas yang bisa dilakukan dari masyarakat itu adalah 3M ya.
kayak semua orang saling menjaga diri dan juga orang-orang di sekitarnya dia, baik di rumah, kemudian di kantor, dan juga di perjalanan. Karena kita bisa jadi di perjalanan itu sekitar 1-2 jam, ya kan? Yes. Kalau jaraknya pendek, bolehlah 15-30 menit. But still, 15-30 menit itu penting. Masa yang bisa terjadi penularan juga di situ. Benar. Iya, iya. Jadi, masker tetap dijaga. Jaga jarak sebisanya kita punya jarak dengan orang lain. Jadi, jangan dempet-dempetan. Yes. Dan ini juga mungkin PR buat kita semua, termasuk para petugas itu, untuk melihat kalau lihat ini upaya untuk mengurangi itu jumlah penumpang, ya mungkin kan kadang ada orang yang pengen banget masuk tuh karena udah pengen banget pulang, tidak mau menunggu lagi kendaraan yang datang berikutnya. Nah ini yang PR-nya untuk disiplin di situ. Di situ ada kemungkinan orang ngotot-ngotot. Jadi memang harus santai juga, harus santuy juga dalam tanda kutip. Approach mereka yang mungkin in a rush seperti itu. Jadi saya pikir kita koreksi saja yang kurang, dan kurangnya itu sekarang ini dalam 1 tahun kita sudah belajar banyak. Nah, tapi perlu juga saya pikir ya dari teman-teman BPTJ itu melakukan reassure. Jadi apa yang udah dilakukan itu diumumkan. Kalau boleh misal setiap kali kita naik ya ke kendaraan umum itu reassure bahwa kendaraan ini dibersihkan misal setiap berapa jam sekali, kemudian udaranya itu difilter seperti apa, kemudian penerapannya seperti apa, karena ada segmen masyarakat itu yang agak kritis. Jadi mereka bukan ngeyel, tapi mereka banyak bertanya, saya kesini aman nggak? Jadi untuk mencoba menjelaskan ke mereka ini supaya mereka tetap merasa aman dan tetap menggunakan transportasi publik, itu perlu reassure. Yang dikerjakan jangan hanya didiamkan, tapi juga diumumkan. Saya pikir itu sih. Orang kembali tertarik, kembali nyaman aman lagi dalam menggunakan transportasi. Wow, keren banget. Keren banget nih masukan-masukan dari Mbak Nadine, dari Dokter Koko juga. Ini emang jadi memelekkan semua kita semua ya. Bener. Jadi saling kayak tadi lo bilang, saling bersinkronis. Asik. Wah, sinkronis. Festival nggak tuh? Festival, itu kangen banget nih. Nah, ini nih jadi emang kalau misalnya kita lihat lagi dari 5-10 tahun yang ke belakang, emang sekarang lebih bagus lagi, lebih berkembang, dan ini apresiasi juga buat dari BPTJ juga. Dan emang lagi-lagi emang perlu kesadaran sendiri ya Mbak Nadine ya, kalau misalnya yuk kita bisa membantu, sama-sama saling membantu gitu. Aku boleh sharing gak nih? Kebetulan ya tadi suamiku baru aku minta tolong ambil. Kebetulan kan karena memang untuk memakai masker tuh harus selalu diingatkan. Jadi kebetulan yayasan aku, Sea Soldier, kita lagi campaign Sea Soldier Mask. Jadi bisa dicek di Instagramku atau di Instagramnya Sea Soldier. Jadi kita berbicara lewat masker. Jadi menggunakan masker yang sudah tidak terpakai atau mungkin lebih ya, kadang-kadang kita punya banyak spare yang mungkin karetnya udah kendor atau pakai scuba juga udah nggak boleh. Jadi kita coba pakai masker kemudian prakarya nih, dan kebetulan kita punya 4 topik. 4 topiknya penghijauan. Jadi kita penghijauan, jadi pakai ranting-ranting. Keren banget. Jadi kita pakai masker ini gitu, terus ada ranting-rantingnya tentang penghijauan. Jadi kenapa kita harus menanam. Kemudian kita lagi ngebahas tentang pengelola sampah, tentang organik, non-organik, residu B3. Nah ini, jadi ini salah satunya ada botol kaca, makaroni, ada sampah, residu, karton gitu. Mbak Nadine lucu banget ya, tapi itu boleh nggak gambarnya itu dijadiin gambar foto muka kita, jadi biar orang yang tahu cara tuh kan kita kan ketutupan muka, ketutupan masker nih muka kita kasih foto biar kita tahu oh ini muka aslinya. Kadang nipu soalnya ya. Iya benar. boleh bisa banget. Kemudian ini tentang satwa langka. Jadi ini bahas tentang banyak plastik yang masuk ke laut. Jadi si hiu dan terumbu karangnya semua merasa terganggu, dan banyak juga terumbu karang yang nyangkut akan plastik atau si penyu juga termakan plastiknya gitu. Dan ini satu lagi tentang kemanusiaan. Jadi simbolik bahwa tiap orang kan berbeda-beda, memiliki kehidupan masing-masing, dan alam ini bisa menunjukkan bahwa ya
walaupun mereka warnanya beda-beda tapi bisa jadi satu dan menjadi sebuah keindahan. Jadi ini tentang toleransi, tentang kemanusiaan. Nah itu bisa nanti dicek di Instagram Sea Soldier, dan itu sebenarnya untuk mengingatkan kembali bahwa masker nih jangan sampai dilepas gitu, dan kita bisa bicara masker. Jadi bagi yang mau ikutan silahkan. Wah, iya nih, sahabat bisa langsung cek Instagramnya di Sea Soldier ya, teman motion dan juga sahabat Sonora ya. Wow. Iya, ini udah ada nih banyak yang bilang keren Wah, semuanya. Zainul nih langsung keren katanya. Karena emang kita harus menjaga apa ya, lingkungan banget sih ya Mbak Nadine ya. Betul. Nah ini salah satunya juga karena transportasi sekarang bersih. Bener. Orang-orang mulai yuk kita buang sampah pada tempatnya, kita mengekip tempat sampah, atau enggak kita mendaur ulang kembali dan lebih kreatif lagi. Bener, gitu, karena sampah di laut itu gara-garanya sampah di darat dan manusia banyak di darat gitu ya Mbak Nadine. Iya, betul banget. Oke, nah ini tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol sama Dokter Koko sama Mbak Nadine. Waktunya kita kuis. Kita kuis nih teman motion ya. Jeng. Bumpernya jeng ya. Jadi seperti biasa kayak yang tadi kita udah lakuin juga. Iya. Ada 2 penanya yang bisa langsung bertanya kepada Mbak Nadine dan juga Dokter Koko seputar yang tadi kita udah menjelaskan mengenai gaya hidup bertransportasi gitu ya. Dan nanti ada 1 orang beruntung yang mendapatkan voucher uang elektronik sebesar 250.000. Nah ini untuk ada pertanyaan yang pertama dulu kita bacakan. Hai dokter, ini pasti buat Dokter Koko ya. Hai dokter, saya Eka Fikriah di Jakarta. Dokter suka naik kereta ya. Mau tanya dong kenapa di kereta dianjurkan tidak berbicara dengan sesama penumpang atau teman. Padahal kan kita pakai masker. Apakah droplet masih bisa keluar dari masker? Karena kan kita udah pakai masker, atau ada alasan lain? Terima kasih dokter. Silakan. Langsung dijawab. Dijawab. Jadi kenapa kita tidak menganjurkan? Sebenarnya bukan hanya di dalam kereta sih, ya. Daerah aman kita itu sebenarnya paling cuma di rumah doang nih. Atau di kantor yang di ruangan itu cuma kita sendiri. Itu daerah yang paling aman dan yang kita yakini udah dibersihkan, sirkulasi udaranya jalan, ya. Nah, kalau di dalam transportasi publik, meskipun sudah ada filter, tapi filter ini juga dia punya tidak 100%. Mungkin ya, saya nggak punya angkanya, tapi berdasarkan beberapa orang yang memberitahukan ke saya informasi kekuatan filter itu katanya 99%, berarti tetap ada 1%. Kita kan mencoba menurunkan risiko transmisi virus itu serendah mungkin. Maka ini juga masker kita itu, masker yang kita gunakan itu kan tingkat filternya juga nggak 100%. Ya kan? Belum lagi tidak 100% orang itu menggunakan masker dengan benar. Kalau dalam kereta suka ada yang diturunin ke dagu kan ya? Iya, itu dia dok. Kalau pada saat dia makan, kalau kebetulan orang itu dia masuk dalam kelompok yang asimptomatik atau tidak bergejala ya, tetap pada saat berbicara, pada saat dia makan, itu tetap bisa ada droplet kecil yang keluar. Nah, itu alasannya kita mencoba menurunkan risiko transmisinya lebih rendah lagi. Jadi filter jalan, masker jalan, dan nggak usah banyak ngomong juga. Karena kadang ngomongan kalau lucu malah ketawa dia, ada yang ngakak kan. Nah, itu udah tambah besar lubangnya. Bener. Malah makin gede ya. Tawanya gue kayak gini lagi ya, harus manga gitu. Hal-hal seperti ini yang mungkin kelihatannya kecil atau sepele, dan itulah yang kita jaga, kita pengen jaga. Belum lagi ini. Kalau jaga jaraknya ternyata bukan 1 meter. Mungkin cuma setengah meter, mungkin cuma nggak nempel doang badannya. Iya. Jadi tetap ada risiko-risiko seperti itu. Maka untuk disampaikan ke publik dalam bentuk edukasinya adalah lebih amannya sebaiknya ngomongnya dibatasin deh. Iya. Karena pada saat kita buka mulut, pada saat itulah udara dari luar juga bisa masuk. Nah, mulut nggak punya bulu seperti hidung. Iya. Bulu hidung kita itu filter juga tuh. Nah, kalau mulut memang langsung masuk tuh air bisa, makanan bisa, udara bisa. Termasuk virusnya nggak lewat filter lagi, paling masker kita lah filternya. Kalau ngakak kebuka. Iya. Ugi kalau ngakak saya masuk loh dok, kesedot saya dok. Makan justru gini guys. Tuh gimana?
Iya dok, bahaya dok. 1 meter dok. Nih kalau nggak pakai masker ya dok nih, nanti langsung deh Adit masuk ke mulut gue ya Adit. Iya makanya dok. Oke, itu tadi pertanyaan dari Eka Fikria di Jakarta untuk Dokter Koko ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua untuk Mbak Nadine. Ini dari Haris Kumaiduloh. Saya ingin bertanya tentang peralatan safety untuk pesepeda serta apakah sepeda lipat dapat menjadi alat transportasi publik dan dapat menjadi loading barang saat bepergian jarak jauh. Boleh langsung dijawab ya. Boleh dijawab Mbak Nadine. Iya. Kalau menurut aku sebenarnya Jakarta ya, kalau kita melihat pengguna sepeda juga udah sangat tinggi, itu akan menjadi kaki kedua sih. Karena ingin hidup sehat, kemudian ingin menghidup udara segar juga, mungkin juga jenuh di dalam rumah. Nah, kita butuh sekali jalur-jalur itu sebenarnya, dan sekarang saya senang sekali jalan. Jadi saya taruh di mobil di mana. Kalau saya lagi bawa mobil, kemudian saya jalan tuh mungkin di Blok M, kemudian Sudirman, kemudian ke arah Manggarai gitu. Saya suka jalan Bagi. Terkadang suka berantem juga sama motor, karena motor suka naik ke trotoar. Nah mungkin motor itu mungkin harus sedikit tegas karena banyak sekali pengguna motor dan juga banyak juga jalur roda 2 itu masih ambigu gitu, kadang-kadang motor boleh kok sepeda tidak boleh, padahal sama-sama roda 2. Salah satunya yang paling terlihat di daerah Sudirman, karena banyak sekali pesepeda nyebrang masuk ke dalam Sudirman, sedangkan motor tidak boleh padahal sama-sama roda 2. Nah itu yang mungkin jadi karena ambigu itu banyak yang itu terjadi kecelakaan pesepeda gitu, padahal mereka ingin sekali menggunakan sepeda untuk kakinya, untuk bekerja, untuk ketemu atau ke rumah teman atau apapun kegiatannya, kita ingin menggunakan sepeda untuk mengganti mobil atau motor itu. Jadi mungkin harus sedikit di-highlight itu tentang trotoar. Jangan sampai ada motor yang naik, ditegaskan lagi tuh motor-motor itu gitu. Jadi mungkin harus banyak satpam di jalan untuk menegur para yang salah jalan atau yang menyalahgunakan atau boleh yang melakukan pelanggaran aja, itu mungkin harus ada tindakan keras gitu. Dan juga untuk motor, untuk angkot, bus itu juga mungkin yang belum melewati kendaraan wajib uji emisi, mungkin itu juga harus lebih diperhatikan karena itu sangat mempengaruhi lingkungan, dan itu berguna juga untuk kita pejalan kaki dan yang menggunakan transportasi umum, mungkin ya itu harus di double check lagi. Jadi bagi yang kendaraannya tidak mengikuti wajib uji emisi, mungkin harus dikasih kasih sanksi. Kemudian untuk bus yang sering yang berhenti tiba-tiba atau angkot sembarangan itu juga harus dipertegas, karena suka kaget kita jalan kaki tiba-tiba udah ada angkot di sebelah gitu. Jadi harus kita mungkin bisa merasa nyaman bersepeda atau jalan-jalan di kota Jakarta atau kota-kota lainnya. Mungkin itu kalau juga sedikit diperhatikan, mobil-mobil dan motor tidak sembarangan berhenti. Benar. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mbak Nadine. Ini sangat jelas banget. Dan kita memilih satu pertanyaan yang beruntung untuk bisa mendapatkan voucher senilai Rp250.000. Yes, ini uang elektronik, nanti langsung dihubungi oleh Mbak Ira ya, teman Motion dan juga sahabat Sonora yang beruntung nih satu orang. Dan yang beruntung adalah Eka Fikria. Selamat untuk Eka Fikria. Nanti untuk hadiahnya bisa dihubungi langsung sama Mbak Ira ya. Benar. Jadi nanti untuk Eka Fikria harus naik sepeda di jalanan tapi sepeda statis ya. Nggak bisa dong. Jangan dong, bukan. Nah, ini tadi kita udah seru-seru ngobrol lagi, dan kita bakal kembali lagi ngobrol juga, bergabung juga sama Ibu Polana. Ibu. Halo. Asik, Ibu Polana ya. Tadi kan kita udah ngobrol barengan sama Dokter Koko dan juga Mbak Nadine. Sekarang tambah lagi, full tim lagi nih barengan sama Ibu Polana ya Bu ya. Dan kita juga bakal ngebahas juga nih tentang transportasi publik yang aman, nyaman, sehat, dan ramah lingkungan. Benar. Ini mungkin dari Ibu Polana, boleh nggak Bu kayak sedikit sharing perbedaan yang signifikan atau ada update terbaru apa sih dari transportasi publik di masa pandemi kayak gini Bu? Baik, terima kasih
Mas Adit, yes. nanti semuanya Dokter Koko dan Mbak Nadine apa kabar? Transportasi publik tidak pandemi. Tadi pertama terima kasih ya saran-sarannya terkait dengan kasur, terkait terkait protokol kesehatan dokter. Terima kasih. Sebenarnya kami selalu upload, meyakinkan masyarakat melalui Instagram kami itu apa yang sudah dilakukan di transportasi publik sehingga masyarakat tetap percaya terhadap transportasi publik. Tapi tidak ada sarannya barangkali masing-masing sarananya di-announce lagi ya supaya masyarakat lebih yakin. Terima kasih Dok. Juga Mbak Nadine juga sebelumnya terima kasih juga atas sarannya terkait dengan tadi penggunaan trotoar misalnya, penggunaan trotoar yang maksudnya tidak disiplinan masyarakat yang melakukan transportasi semua angkutan agar menghormati ya pengguna masing-masing ya, itu intinya sebenarnya itu. Dan terkait dengan tadi transportasi publik yang aman, nyaman, sehat dan ramah lingkungan, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita tuh kalau di zaman normal orang yang melakukan mobilitas di Jabodetabek itu sangat banyak, sehingga nggak heran kalau pada waktu itu sangat macet dan itu tidak nyaman sama sekali buat kita pelaku perjalanan dan juga tentunya tadi udaranya tidak sehat ya karena terlalu banyak polusi. Nah, dengan pandemi ini sebenarnya ada positif negatifnya. Ya, positifnya kita tidak bisa bebas seperti dulu. Maksud saya negatifnya kita tidak bisa melakukan perjalanan seenaknya seperti itu karena ada pembatasan kapasitas. Namun positifnya juga masyarakat lebih aware terhadap kesehatannya sendiri karena kesehatan itu tanggung jawab sendiri ya. Tadi disampaikan bahwa kesehatan kita itu tanggung jawab kita sendiri. Nah, dan sektor transportasi itu hanya membantu atau mensupport agar transportasinya bisa lebih sehat. Benar. Nah, kenapa protokol kesehatan itu sangat dijaga di transportasi publik dan diharapkan masyarakat tetap percaya untuk menggunakan transportasi publik karena kami menjamin bahwa transportasi publik di Jabodetabek terutama itu sehat, aman, nyaman, apalagi tadi sehat dan selamat dan ramah lingkungan. Itu yang paling penting. Yes, benar. Nah, kenapa protokol kesehatan itu menjadi salah satu kunci untuk membangun masyarakat tetap percaya kepada angkutan publik atau angkutan massal. Tentunya kita berpihak kepada kepentingan masyarakat pertama agar transportasi paling penting tidak jadi wahana penularan. Ya, jangan sampai transportasi dicap sebagai penyebar penyakit. Itu yang kami jaga. Dan tentunya dengan adanya percaya masyarakat ini nanti diharapkan secara bertahap masyarakat tetap mau menggunakan transportasi publik sehingga pada saat pandemi ini selesai, Mas Corona sudah pulang kampung ya, masyarakat sudah terbiasa dan sudah menjadi percaya bahwa angkutan publik di Jabodetabek ini pasca pandemi, dalam pandemi saja sudah baik, apalagi nanti pasca pandemi sehingga masyarakat lebih percaya tentunya diharapkan nanti setelah pandemi selesai masyarakat tetap menggunakan angkutan publik. Itu yang pertama. Jadi intinya begitu Mbak, masyarakat diharapkan menggunakan angkutan publik. Nah, tapi angkutan publik itu apa sih? Bukan hanya angkutan umum, kereta, BRT, Transjakarta, apalagi LRT, KRL, tapi jalan kaki dan sepeda itu juga angkutan, itu juga bagian dari transportasi. Untuk menuju ke satu stasiun misalnya dengan jalan kaki atau dengan naik sepeda itu sangat baik. Nah, pada masa pandemi ini masyarakat lebih kreatif, lebih inovatif, banyak yang menggunakan sepeda untuk disampaikan. Nah, kami juga di kemarin beberapa bulan lalu launching bus GR Connection itu bisa membawa sepeda lipat. Dan sepedanya itu sepedain aja, sepedain itu masih ya, sepedain aja. GR Connection. Jadi
itu masyarakat terutama kan di air connection itu menghubungkan antara titik-titik origin, misalnya di residence ke pusat kegiatan, orang bisa naik sepeda, kemudian sepedanya ditaruh di tas, nanti turun dari tas naik sepeda lagi. Nah, itu sebenarnya salah satu yang kita harapkan, sepeda dan jalan kaki itu adalah bagian dari transportasi. Kenapa dalam pandemi ini banyak orang melakukan peralihan ke sepeda atau jalan kaki, ya itu nilai sekali positifnya ya. Positifnya juga masyarakat jadi lebih disiplin, kan kayak mana dia sekarang antri mana mau antri susah sekali dia. Sekarang orang naik kereta api, kayak KRL tuh mau antri naik Transjakarta, antrinya dengan tertib dan tetap dijaga jarak. Itu salah satu menurut saya positifnya. Dan ingat barangkali pada waktu awal-awal pandemi di mana pelarangan masih belum banyak kendaraan di jalan karena ada pembatasan, kita semua senang sekali ya lihat langit Jakarta bersih ya. Iya. Dan clean itu buat saya salah satu positifnya, kita dapat lingkungan yang lebih sehat. Benar. Tapi tetap harus dijaga agar penularan dari masyarakat atau dari orang lain itu dicegah dengan salah satunya menjaga protokol kesehatan. Dan yang paling aman, tadi saya setuju dengan Dr. Okti, yang paling aman itu di rumah dan di kantor di ruangan sendiri. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kita harus tetap menjaga kesehatan dan yakin bahwa transportasi di Jabodetabek itu selamat, aman, nyaman, sehat dan ramah lingkungan. Terkait dengan ramah lingkungan, mau itu saja, saya sendiri sudah pakai mobil listrik ke mana dia. Wow. Ada mobil listrik untuk supaya bagian dari kampanye bahwa kita juga pejabat publik sudah menggunakan mobil atau kendaraan listrik. Wow, keren banget Ibu Polana ya. Jadi bisa dibilang adalah dengan masa pandemi ini juga masyarakat, teman motion serta sahabat Sonora juga punya kebiasaan baru nih untuk ngegunain transportasi publik. Karena di masa pandemi juga sesuai dengan apa yang Dokter Koko bilang, orang jadi lebih aware sama penyakit yang ada di dalam dirinya. Mungkin dia ternyata obesitas atau apa yang ngebuat dia jadi lebih sehat. Enggak. Gitu ya, Dok ya. Nah, ini aku pengen nanya ke Dokter Koko, manfaat apa lagi sih, Dok, yang bisa masyarakat dapetin kalau ngegunain transportasi publik selain lebih aware dengan penyakitnya, lebih sayang sama dirinya? Silakan, Dok. Mungkin ada 3 ya kalau manfaat transportasi publik dalam kesehatan. Yang pertama itu adalah menurunkan polusi. Ini polusi udara penting. Di luar COVID pun kita memang sudah ribet dengan polusi udara. Ya, gangguan paru-paru, kemudian ada yang namanya mungkin sekarang sering juga mulai disebut itu namanya hiperkoagulasi. Ya, itu kalau polusi udara tinggi maka risiko gangguan paru-paru, jantung dan lain-lain itu meningkat. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau di kemacetan pada saat kita duduk lama yang berjam-jam itu juga sama meningkatkan risiko hiperkoagulasi itu. Nah, kalau kita menggunakan transportasi publik, kemudian misal tadinya sebuah perjalanan yang bisa karena kemacetan jadi 3 jam, itu kemudian jadi waktu tempuhnya 1 jam, berarti risiko hiperkoagulasinya juga turun. Jadi polusinya turun, waktu kita dalam satu posisi yang lama, ya, itu juga berkurang, itu udah sangat membantu. Kemudian yang ketiga, tingkat stresnya sendiri nih. Kalau kita bawa kendaraan sendiri, kayak tadi ya, mesti kita fokus lagi ke jalan, kemudian stres, kapan sampainya, ditelepon kanan kiri, ya. Jadi kayak berhadapan dengan beberapa lawan sekaligus. Stres nih di sini nih. Nah, kalau kita menggunakan transportasi publik, kemudian kita udah disupirin, kayak tadi disampaikan gitu ya, asik kan gitu, kita bisa sambil main HP, ngejawab WhatsApp, dan lain sebagainya. Berarti ya harapannya sih tingkat stresor kita lebih rendah. Tingkat stres rendah, misal asam lambungnya jadi turun juga, ya kan? Itu banyak manfaatnya sebenarnya. Dari 3 poin itu aja, itu udah penjabarannya banyak. Jadi saya pikir memang pemulihan kepercayaan kita
untuk kemudian lebih kembali lagi lebih banyak lagi menggunakan transportasi publik itu sekarang nih waktunya, supaya nanti pada saat pandemi selesai seperti Ibu Polana bilang tadi, ya nanti semua orang lebih punya budaya baru. Benar. New normalnya adalah lebih keren menggunakan transportasi publik. Yes. Jadi bukan balik normal di mana semua orang kemudian kembali dengan kemacetan lagi, tapi kalau kita bisa menatanya sekarang, maka new normalnya nanti, normal barunya adalah, standar barunya adalah kemacetan itu berkurang. Benar. Di Jabodetabek, di kota-kota besar, karena semua orang jadi lebih aware, lebih punya mindset baru, perspektif baru mengenai pemaknaan terhadap transportasi itu sendiri. Yes. Jadi bukan karena tanding-tandingan, maaf ya, misal keren-kerenan kendaraan, itu ada waktunya mungkin. Kalau kita komunitas hobi sendiri gitu ya, dengan mobil ini itu ada waktunya, tapi nggak harian. Kalau aktivitas harian di mana kita mencari efektivitas, ya jawabannya transportasi publik. Yes. Itu aja tadi itu udah sangat membantu. Akan mengurangi beban BPJS Kesehatan. Sangat merangkum sekali ya dari penjelasan Dokter Koko ini. Ini kalau dari sisi kesehatan, kalau dari sisi lingkungan, kepada Mbak Nadine nih, mungkin boleh dijelasin manfaatnya apa sih kalau kita ngegunain transportasi publik gitu, Mbak? Pastinya akan berkurang lah polusi udaranya, itu udah otomatis gitu, dan itu sangat terbantu untuk kita yang tinggal di dalamnya di bumi ini, ya kita bisa menikmati keindahan alam, kekayaan alam, dan juga hidup sehat. Itu udah pasti, karena ya kita tujuannya jalan-jalan mengelilingi kota, ya itu kan untuk menghirup udara segar sih, dan juga menggerakkan badan kan, olahraga. Jadi memang sangat bagus sekali kalau kita juga udah beralih ke transportasi umum. Selain bagus untuk pemikiran, untuk mental kita, pikiran kita bisa refreshing, kemudian bagus untuk badan kita karena bergerak, dan kita juga mengenal daerah kita sendiri, di mana tempat kita tinggal. Itu bagus banget, karena banyak banget ya tidak mengenal kotanya sendiri, tempat tinggalnya sendiri. Jadi dengan kita jalan dan menggunakan transportasi umum, kita kan harus aware ya, jangan sampai kelewat nih, dimana kita harus turun walaupun itu naik kereta atau naik bus ya, kita harus aware. Makanya kita harus selalu melihat sekeliling kita, selain kita melihat dia tempat tinggal kita, atau kita lebih berkenalan dengan kota kita sendiri, kita juga aware dan mulai mengasah otak nama-nama kota, nama-nama titik yang ada di daerah kita sendiri. Jadi bagus banget, banyak banget positifnya. Dan menghemat uang kita sendiri. Itu untuk anak-anak kasihan Mbak Nadine. Kan, itu benar. Saya beralih ke ramah lingkungan ya. Iya benar. Jadi emang itu tadi penjelasan dari Ibu Polana, Mbak Nadine, dan juga Dokter Koko. Kalau misalnya ini manfaatnya kita menggunakan transportasi publik itu banyak. Ada 3M, dan terutama lagi adalah yang kita sepakati adalah polusi itu pasti akan hilang, dan ini nantinya akan menjadi kebiasaan baru buat masyarakat juga ke depannya di masa new normal gitu ya. Benar. Naik apa? Gue naik Transjakarta aja. Naik apa? Gue jalan kaki dulu kali, paling mungkin 15 menit sampai sana. Waduh, kecek naik apa? Ya. Kendaraan pribadi deh. Kendaraan pribadi. Enggak, bukan geng gue gitu ya. Jahat gitu ya. Oke, thank you banget ini buat Mbak Nadine, Dokter Koko, dan juga Ibu Polana. Ini keren banget penjelasannya di segmen kali ini. Dan seperti biasa kita pengen membuka 2 penanya lagi. Bagi-bagi voucher. Bagi-bagi voucher. Jeng. Ya, ini kita bakal nyari 2 penanya. Dan sebelumnya nih karena udah mau jam 10, jadi jangan lupa makan. Iya. Teman Motion dan juga sahabat Sonora ya yang ada di YouTube juga lagi nonton. Halo, jangan lupa sarapan. Ibu Polana juga jangan lupa makan ya, Bu ya. Nanti aja ya. Habis ini ya. Nah, ini kita udah mengumpulkan, nanti ada 1 orang yang beruntung yang akan mendapatkan voucher Rp250.000. Yes. Yang pertama ini ada Bulan ya, namanya Bulan lagi ya. Bulan Nalita. Selamat pagi. Aku sudah lama menggunakan transportasi publik sejak kuliah sampai saat ini. Kemana-mana naik transportasi umum seperti Transjakarta dan kereta. Yang ingin aku tanyakan, jenis transportasi seperti Transjakarta dan kereta itu kan tidak diperbolehkan makan atau minum. Namun sering nih aku lihat ada penumpang lain yang nekat buat makan sama minum, sementara petugas bus atau kereta tidak
selalu mengontrol, nggak suka lewat-lewat gitu kan. Nah, apakah penumpang lain boleh menegur penumpang yang terlihat makan atau minum di dalam Transjakarta atau kereta? Lalu untuk rute, apakah nanti akan ada penambahan rute lain, misalkan dari Jakarta ke Tangerang mungkin? Silahkan, boleh dijawab Ibu Polana. Oke. Tadi siapa ya? Yang lupa saya. Namanya Bulan Nalita. Siapa? Bulan Nalita. Bulan Nalita, ya. Terkait dengan tadi, kalau ada penumpang yang andal gitu ya, maksudnya tidak mengikuti protokol kesehatan, dia makan dan sebagainya, memang tugasnya petugas adalah mengingatkan. Tapi nggak ada salahnya penumpang mengingatkan. Justru itu kita harus sama-sama saling jaga agar masyarakat patuh atau disiplin menggunakan protokol kesehatan, ujung-ujungnya supaya tidak mengurangi potensi penularan virus. Jadi saya sangat mau masyarakat agar mengingatkan penumpang lain apabila misalnya pakai masker nggak benar atau pakai maskernya masker suka ya dok ya, sekarang kan tidak disarankan. Kemudian dites atau diatur ngobrol dan disiapkan lah. Jadi saling mengingatkan kepada masing-masing penumpang agar kita menjalankan disiplin terhadap protokol kesehatan. Jadi itu yang disarankan. Boleh kalau jalur rute tadi ya, trayek kami sih kalau Transjakarta kalau di dalam DKI itu kan kewenangannya gubernur. Tapi kalau misalnya di Jakarta ke Tangerang itu ada customer address. Kalau ada rute terbaru tentunya akan dievaluasi apabila memang ada demandnya, pasti akan diusulkan untuk atau trayek baru. Jadi tidak usah takut kalau ada demandnya, misalnya di Bintaro atau di mana Bekasi ada demand, kantong demand, tentunya pembentukan perubahan rute atau pembentukan rute baru akan disetujui oleh kami apabila memang ada demandnya dan kendaraannya, dan semuanya tentunya pembentukan rute baru itu harus memenuhi protokol kesehatan kendaraannya. Begitu ya Mbak. Oke, terima kasih ya Ibu Polana ya atas penjelasannya. Dan kita berpindah ke pertanyaan kedua nih dari Denny di Cirebon. Katanya bagaimana caranya mengoptimalkan pemanfaatan NMT atau non-motorized transportation guna mendapatkan benefit kesehatan maupun untuk kepentingan publik secara keseluruhan. Misalnya seperti mengurangi polusi ataupun benefit kesehatan secara personal dengan meningkatkan gerak tubuh untuk kesehatan. Mungkin boleh dijawab singkat dari Ibu Polana dan juga Dr. Koko nih terkait kesehatan. Ya, terkait dengan non-motorized transportation itu adalah sekali lagi non-motorized transportation itu bagian dari transportasi ya. Yes. Bagian transportasi terutama first mile, last mile ya, dengan sepeda, pejalan kaki atau skuter atau apa, nanti mungkin akan ada pengembangan banyak alternatif ya. Nah, tentunya non-motorized itu sangat disarankan dalam jarak-jarak pendek tentunya. Untuk jarak jauh kalau yang bersangkutan mampu silakan, tapi tentunya sangat kita dorong untuk masyarakat melakukan atau menggunakan non-motorized transportation, terutama ujung-ujungnya ya supaya badan bergerak ya. Kalau dengan jalan kaki atau sepeda badan bergerak, ada olahraganya sehingga tentunya ujung-ujungnya selain badannya sehat, kualitas hidupnya juga bisa tidak terlalu berat bebannya. Karena menurut data nih, saya nggak tahu benar apa enggak, tapi menurut data di Jakarta itu DKI itu ranking tertinggi penderita diabetes karena banyak orang malas melakukan olahraga atau jalan kaki atau apa. Selain itu masih banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi dengan menggunakan kendaraan umum. Kita didorong untuk jalan kaki, sepeda atau naik tangga. Jadi itu salah satu benefitnya adalah sehat badan. Yes. Ini enggak. Kalau dari Mas Koko ingin menambahkan? Kalau saya tambahkan mungkin mengulang sedikit tadi ya, 3 poin tadi. Pertama, kalau kita lebih prefer menggunakan transportasi publik, sedentary lifestyle-nya itu menurun, ya. Sedentary lifestyle ini yang kemudian
ujungnya nanti obesitas, diabetes, sakit jantung, dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua, polusi udara turun. Automatically paru-parunya, jantungnya, ototnya, itu lebih bagus kinerjanya. Yang ketiga, stresnya. Nah, kalau stresnya turun, maka ini kan komandannya nih, apa yang kita pikirkan dan yang kita rasakan itu jauh lebih bagus, maka semua anggotanya, semua pasukannya di dalam organ-organ itu jauh lebih bagus juga dalam berfungsi. So, kita bisa lihat lah, salah satu parameter juga mungkin yang digunakan untuk melihat bagaimana sebuah kota, sebuah wilayah, atau sebuah negara itu sehat adalah lebih banyak lagi penggunaan transportasi publik. Dan ini kita bisa mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga, dan tidak lama karena fasilitasnya sudah ada, tinggal kita rawat bersama. Tinggal kita hargai apa yang sudah disediakan, sudah diupayakan, dan kita jaga bareng-bareng. Kita optimalkan. Oke. Ini nanti kembali ke kita lagi kok. Siap, dokter. Nah, ini tadi udah cukup jelas banget ya. Benar. Emang saling sinkronis yang sinkronis, tadi kamu bilang ya. Harus ada kesadaran juga. Dan untuk pemenangnya nih di segmen ketiga kali ini adalah Bulan Nalita. Selamat ya Bulan ya. Selamat Bulan Nalita, nanti bakal dihubungin sama Mbak Ira ya untuk pengambilan hadiah. Oke, karena kita tadi udah sempat ngomongin dan ngebahas dikit tentang NMT atau non-motorized transportation. Di kali ini kita pengen ngebahas dikit tentang NMT nih untuk Ibu Polana, Mbak Nadine, dan juga Dokter Koko. Sebenarnya manfaat dari si NMT sendiri ini apa sih? Mungkin kan NMT ya naik sepeda, jalan kaki. Tapi untuk manfaatnya secara detailnya sendiri itu gimana nih? Mungkin bisa dijawab? Yang jawab siapa nih? Yang jawab Ibu Polana dulu, boleh Ibu? Polana. Ya, oke ya. Tadi saya udah, terima kasih Mas. Tadi saya sudah jelaskan sekilas bahwa NMT itu non-motorized transportation. Yes. Itu adalah salah satu bagian dari kita bertransportasi. Jadi jangan itu merupakan satu sistem dari menggunakan transportasi publik. Tentunya tidak terpisahkan dari angkutan umum massal. Intinya bahwa NMT itu sangat kaitannya erat dengan angkutan umum massal. Ya, tapi tentunya tidak menggunakan angkutan massal, tapi menggunakan sepeda ataupun jalan kaki. Nah, dengan NMT di masa pandemi ini, tentunya tadi saya bisa dijelaskan oleh dokter, banyak manfaatnya yang bisa dirasakan oleh kita, masyarakat juga terhadap berkurangnya penggunaan tadi kendaraan pribadi, sehingga ujung-ujungnya tadi kualitas lingkungannya makin membaik, kemudian badan kita juga lebih sehat. Nah, sementara pemanfaatannya itu disarankan ya sebagai pengguna transportasi umum tentunya ingin tetap sehat. Benar. Dengan jalan kaki, misalnya jalan kaki ataupun sepeda. Kita sudah mendorong semua stakeholder untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas atau infrastruktur ataupun sarana-sarana agar masyarakat yang katakanlah misalnya menggunakan sepeda itu bisa membawa sepedanya misalnya ke kereta atau ke bus. Untuk pejalan kaki juga memang persyaratannya yang diharapkan adalah orang berjalan kaki itu tidak lebih dari 500 meter gitu. Kecuali memang yang jalan kaki untuk olahraga, tapi kalau untuk transportasi massal memang diharapkan setiap paling jauh ada 500 meter orang toleransi berjalan kaki. Dan tentunya dengan berjalan kaki itu bukan hanya kita hanya menyiapkan treknya, tapi juga menyiapkan agar masyarakat yang menggunakan berjalan kaki itu aman, selamat, dan tentunya nyaman. Itu yang kita harapkan dari semua pengelola transportasi maupun pemerintah daerah. Jadi demikian Mbak Desi, sekali lagi karena NMT itu kajian dari angkutan massal. Bagian dari perpindahan dari kereta api ke bus, mungkin dari bus ke bus dan sebagainya. Itu yang paling penting. Tentunya semua pihak harus sama-sama bertanggung jawab agar NMT itu menjamin masyarakat tetap selamat, aman, dan nyaman. Itu saja barangkali. Dan satu lagi barangkali dengan pandemi ini, Dok ya, perilaku masyarakat itu
berubah. Orang ingin tetap sehat dengan banyak jalan kaki, sepeda, kemudian perilaku antrinya juga masih baik, perilaku tetap bersih itu tetap menjadi salah satu budaya kita sekarang. Itu saja barangkali Pak terkait dengan MNT. Oke, Ibu Polana terima kasih. Nah ini aku mau beralih ke Dokter Koko nih Dok. Ini kan MNT ini memang bagian dari transportasi kita bersama, transportasi massal. Nah adakah sih yang bisa disampaikan untuk pejalan kaki atau pesepeda juga untuk mendukung kenyamanan dari NMT ini Dok? Boleh silakan Dok. Apa ya? Tapi saya kepikiran tadi yang disampaikan sama Mbak Nadine. Soalnya saya pernah ngalamin sendiri nih. Ini di luar melipir sedikit ya. Iya. Kan kadang-kadang kami itu jalan kaki dari kampus ke rumah sakit atau ke lab sebaliknya ya. Pernah beberapa kali tuh tiba-tiba ada motor nyelonong dari belakang masuk trotoar. Jadi kalau emang yang disampaikan Mbak Nadine tadi tuh unek-uneknya kayaknya udah representatif semua sih yang saya alamin. Itu satu. Yang kedua, kalau poin-poin kesehatan sudah saya sampaikan 3 ya, tapi ada satu yang saya baru ingat. Karena sekarang hampir semua orang bicara soal imunitas. Benar. Maka tadi 3 poin yang tadi, sedentary lifestyle, kemudian polusi dan stres, itu nanti terakumulasi ke sistem kekebalan kita, imunitas kita. Kalau kita jalan kaki, ini sebagai contoh, kalau jalan kaki itu bisa dapat 6.000 sampai 8.000 langkah sehari, itu imunitasnya kalau berdasarkan beberapa research itu lebih bagus 50 sampai 70% dibandingkan mereka yang malas makan. Itu sebagai contoh yang spesifik saya bisa sampaikan. Jadi in term of ini dalam jangka panjang kita ingin membentuk masyarakat yang sehat, komponen penggunaan transportasi publik NMT itu memang harus terus didorong sih. Jadi bicara kesehatan tidak hanya bicara rumah sakit, tidak hanya bicara ke dokter dan lain sebagainya, tapi sampai kita juga harus berterima kasih kepada para supir, para masinis, para petugas pelayanan transportasi publik. Saya sangat berterima kasih. Semua berkontribusi. Kita sama-sama. Oke, keren banget ya. Berarti emang benar, dan ini harus menjadi kebiasaan lagi buat masyarakat Indonesia, apalagi yang anak muda. Jangan gengsi untuk jalan, jangan males intinya ya, Dokter Koko ya. Ya. Nah ini nih berdasarkan pengalaman aku juga ya, Dit ya. Aku tuh mulai rajin-rajin berjalan kaki itu tuh baru-baru ini. Kenapa? Gara-gara aku baru banget nge-follow. Jadi gini, aku baru nge-follow Mbak Nadine, nge-follow teman-teman semuanya yang suka jalan kaki, naik sepeda juga. Jadi kayak, masa aku masih muda kalah sih sama kakak-kakak aku. Jadi kan aku langsung memulai lagi hidup baru. Ini Ugi rumahnya di Tangerang, dia jalan kaki ya dari Gajah Mada ke Tangerang. Bener. Udah OTW dari kemarin ya Dok, ya baru nyampe dia jam 9 tadi. Kalau untuk Kak Nadine nih, Mbak Nadine, aku pengen nanya sih, sebenarnya ada nggak saran buat teman Motion dan juga sahabat Sonora untuk beralih, yuk kita sama-sama mulai ke NMT, apalagi buat orang yang pengen bepergian jarak dekat gitu Mbak? Ya, kayaknya pandemi ini juga mengajarkan kita banyak hal ya. Kayak hidup jangan monoton amat ya. Yang dulu belum pernah dilakukan sekarang lakukanlah. Ini momennya untuk belajar. Benar. Bentar, ini ada suamiku nih kan. Boleh dong. Terdistract. Ya, jadi memang aku sama suamiku kita suka sekali jalan dan kita memang sebelum pandemi kita juga menerapkan jalan. Tapi sekarang dengan adanya fasilitas tenggat BPTJ juga mensupport semuanya, itu membuat kita menjadi lebih ingin hidup sehat, lebih mengenal tentang Jakarta sendiri. Dan menurutku 2021 ini kayaknya momen untuk belajar semuanya, terus berkenalan dengan di sekitar kita. Ini momennya, dan itu akan menjadi tren sih. Dan kita bisa lihat banyak sekali yang menggunakan sosial media untuk share the happiness-nya, terus ke pembangunan kota. Kelihatan kok banyak yang selfie OTD, lagi di MRT, lagi di KRL, lagi di ini, semua yang berbasis rel sama berbasis jalan semua di-expose dan di-explore. Jadi menurutku memang waktunya ya sekarang udah waktunya untuk berkenalan dengan transportasi umum. Dan seperti title kita, bermobilitasi
harian dengan transportasi umum. Siapa takut? Nah, memang momennya sekarang. Memang itu akan jadi tren sih. Tren menggunakan transportasi umum itu udah dari tahun lalu lah. Benar-benar. Dan kata Mbak Nadine juga, gara-gara kita harus jalan kaki, lihat sekitar kita. Jadi aku baru tahu di rumah aku tuh ada warung 2 dan harganya murah-murah, Mbak. Nah, biasanya belinya di minimarket kan. Jangan sampai warungnya banyak sampah. Kalau ada sampah harus dibersihin warungku ya, Mbak Nadine ya. Iya, betul, langsung gercep. Oke, tadi penjelasan yang cukup singkat dan keren juga dari Mbak Nadine. Sekarang kayak biasanya kita bakal ngebuka pertanyaan nih, tapi sebelumnya ingin merangkum sedikit apa yang dikatakan oleh Mbak Nadine, di mana emang sekarang ini adalah momen yang tepat untuk kita hidup sehat. Dan kalau bisa sebagai anak muda kita harus ngebuat ini menjadi sebuah tren ya Mbak ya. Benar. Jangan hidup monoton lah, jadi ya itu tren. Jangan jadi followers aja, jadi terus dong. Keren banget. Mantap sekali. Sekarang kita pengen melihat pertanyaan dari Abib Dalul Faiz. Katanya, bagaimana untuk meyakinkan ke masyarakat bahwa transportasi publik massal agar dapat menarik peminat masyarakat, dan bagaimana penanganan BPTJ dalam mengikuti program integrasi antar moda transportasi publik massal agar mudah dijangkau masyarakat. Terima kasih. Ya, untuk Ibu Polana. Silakan Ibu. Tapi sebenarnya kalau bagaimana BPTJ mengajak masyarakat untuk bertransportasi massal sebenarnya sudah cukup banyak ya. Yes. Kita sudah selalu expose di kami, kemudian di medsos kami bahwa transportasi massal di Jabodetabek itu oke banget deh, pokoknya keren gitu. Tapi kan kalau dulu barangkali beberapa tahun lalu, terus terang saya sendiri suka membandingkan gitu, membandingkan antara Jakarta dengan katakanlah tetangga kita Singapura aja. Benar. Kita suka berhayal kapan ya Jakarta seperti itu. Nah, sekarang kita sudah mulai mengarah ke situ sebenarnya, di mana transportasi publiknya itu sudah yang jelas selamat, aman, nyaman, dan seamless. Itu yang paling penting, itu seamless. Nyambung dengan pertanyaan tadi, integrasi. Saat ini memang masih dibangun karena untuk membangun integrasi transportasi itu nggak bisa tadi seperti mana dibilang sekali membalik tangan langsung jadi. Itu perlu waktu, perlu biaya, perlu kerjasama juga dengan semua stakeholder, terutama pemerintah daerah. Itu sedang kita wujudkan. Jadi misalnya sebagai contoh nih, nanti kalau LRT Jabodebek di Duku Atas jadi, nanti dari stasiun LRT menuju ke stasiun KRL itu kan cukup jauh tuh ya. Benar. Hampir cukup jauh. Nanti akan bangun fasilitas integrasinya berupa JPM, jembatan penyeberangan multifungsi. Itu akan ada fasilitas itu, sehingga orang yang berpindah dari dari LRT ke KRL, atau mungkin dari LRT mau ke Transjakarta, itu akan disiapkan fasilitas-fasilitas yang orang nggak merasa bahwa kita harus jalan jauh. Jadi pokoknya nanti ada areanya, ada view yang bagus dan sebagainya. Itu salah satu contoh saja. Dan nanti di Duku Atas akan ada TOD yang cukup besar, di mana karena TOD itu adalah Transit Oriented Development, di mana itu adalah salah satu fasilitas integrasi. Di dalamnya ada fasilitas integrasi. Jadi memang nggak bisa sekaligus sekarang ini, perlu waktu lah. Misalnya nanti dari LRT mau ke Kampung Rambutan akan ada fasilitas di mana masyarakat nggak usah jalan jauh, nggak usah harus muter dulu dan sebagainya. Jadi kami sedang berupaya dengan semua pihak, dengan pemerintah daerah, dengan sektor swasta juga untuk mewujudkan Jabodetabek yang transportasinya seamless gitu. Jadi mohon dukungannya juga, dan yang penting kita harus yakin bahwa transportasi Jabodetabek nanti bisa sekeren di Singapura. Yes. Amin. Yes. Seperti yang tadi kita juga jelaskan ya, ini kan semua butuh perkembangan. Makanya butuh solusi dari masyarakat juga. Ada apa nih, kenapa? Jadi nanti BPTJ yang bakal mengkoordinasi lagi di tiap daerah. Begitu. Terima kasih Ibu Polana. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ahmad Bahrun. Bu Polana, bagaimana nih kebijakan dari BPTJ untuk memfasilitasi penyimpanan sepeda di stasiun-stasiun KRL? Boleh silahkan Ibu.
Ya, terima kasih. Tadi sebenarnya salah satu dari ada di dalam rencana Indo Transportasi itu adalah salah satunya adalah mendorong transportasi yang ramah. Yes. Nah, salah satunya kan kita semua tahu orang ramah lingkungan ya, jalan kaki atau sepeda terutama. Sudah kami dari BPTJ sudah menyiapkan sebenarnya grand design-nya. Ya, kita nanti bekerja sama atau partisipasi dari semua pihak, pemerintah daerah untuk sama-sama membangun. Contohnya di MRT sudah, di KRL nantinya akan ada beberapa stasiun sudah disiapkan dan malah bisa sepedanya masuk ke kereta. Yes, itu kalau nggak salah di kereta sudah diakomodasi juga fasilitas untuk pembawa sepeda. MRT juga kalau nggak kemarin baru di launching bisa membawa sepeda non lipat. Saudara non lipat. Jadi memang tadi semuanya dilakukan secara bertahap ya. Mohon dukungan juga dari semua masyarakat. Kalau ada ide-ide baru kalau disampaikan ke kami, benar, supaya bisa kami bisa transportasi keren dan banyak masyarakat menggunakan transportasi umum dan memanfaatkan non-motorized transportation. Seperti di Amerika atau di Washington itu ada namanya semacam fasilitas orang bisa menggunakan sepeda. Yes, benar Bu. Bike sharing atau dengan menggunakan sepeda yang disiapkan oleh operator atau simpul-simpul transportasi untuk orang bisa menggunakan sepeda itu dengan berbayar yang murah dan melalui online. Juga DKI sudah mulai terbentuk beberapa bike sharing dan kita sudah menghimbau atau memberikan masukan kepada semua stakeholder untuk ayo sama-sama kita, karena ini sekarang mumpung hanya naik sepeda, jadi sepeda bisa naik bus, sepedain aja, bisa naik kereta, atau bisa dititipkan di stasiun. Yes. Jadi ini salah satu program kami juga. Oke, berarti memang sudah menjadi programnya dari BPTJ sendiri ya, Ibu Polana ya? Ya. Oke, itu tadi ada 2 penanya. Jadi kita bakal melihat penanya yang beruntung di segmen kali ini. Jeng. Abib Dalul Faiz. Nanti bakal langsung dihubungi oleh kita ya untuk yang pengambilan hadiah. Benar sekali. Ini kita langsung masuk ke segmen selanjutnya yang merupakan segmen terakhir juga. Benar, kita lagi mau ngebahas tentang menjaga kepercayaan publik terhadap layanan transportasi umum massal yang tadi kita udah jelasin dari awal sampai akhir nih ya. Nah, buat Ibu Polana nih Bu, gimana sih Bu dalam situasi pandemi pula seperti ini dan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum massal ini seperti apa Ibu Polana? Ya, terima kasih. Tadi yang pertama di masa pandemi ini, tadi tentunya ada protokol kesehatan ya. Tentunya kita melakukan kerjasama, koordinasi, kolaborasi dengan semua operator, semua pemerintah daerah, bahwa di masa pandemi ini dijamin bahwa protokol kesehatan tetap terjaga. Iya. Pertama, ya. Kedua, dengan masih adanya pandemi masih dibatasi kapasitasnya karena jaga jaraknya harus dipertahankan sehingga memang masih ada pembatasan kapasitas di angkutan umum massal ya, dan operasionalnya juga masih ada pembatasan walaupun sekarang sudah lebih longgar, namun tetap masyarakat itu tadi karena masih ada pembatasan sektor supply-nya, di supply-nya ada baik transportasi, tentunya demandnya juga harus ada harus ada kerjasama atau partisipasi aktif dari masyarakat aja tadi agar yang tidak terlalu penting tidak usah pergi kemana-mana. Itu pertama. Berikutnya adalah operator tetap menjaga agar kendaraannya tetap bersih, selalu sanitasi, selalu mengecek penumpang dengan suhu, menyediakan hand sanitizer, dan jaga jaraknya atau physical distancing-nya dipertahankan. Tentunya dengan koordinasi macam-macam. Kami juga berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan, dengan puskesmas, dengan dinas kesehatan untuk untuk
apabila ada terminal, misalnya katakanlah di terminal ada sesuatu dengan penumpang, kita juga menjalin kerjasama dengan dinas kesehatan ataupun tempat terkait untuk melakukan tindakan-tindakan yang apabila diperlukan. Benar sekali. Yang berikutnya kampanye, itu paling penting, kampanye, sosialisasi, encourage agar masyarakat tetap menjaga pola hidup sehat. Benar. Dan menjaga kebersihan dan melakukan perjalanan apabila diperlukan. Kalau lihat di Instagram kami itu banyak sekali informasi-informasinya. Yes. Yang berikutnya adalah menggunakan angkutan umum itu harus bijak. Pertama tentunya menggunakan angkutan umum sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan apabila memang dibutuhkan, ayolah kita pergi, namun dengan tetap menjaga kesehatan diri sendiri dan menggunakan non-motorized transportation. Yes. Konsistensi juga tetap dijaga di dalam angkutan umum supaya tadi itu, karena masyarakat kalau ada pengalaman seperti tadi, katakanlah ada pengalaman naik bus di dalam bus penuh, tentunya akan menjadi mengurangi kepercayaan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Untuk itu kami sangat memerlukan masukan-masukan atau laporan-laporan dari masyarakat apabila ada pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Kami sudah bekerja sama dengan YLKI dan Ombudsman untuk melakukan pengawasan dan diharapkan semua operator yang ada satu catatan sudah kita ingatkan untuk melakukan atau mengimplementasikan protokol kesehatan dengan baik. Siap. Barangkali itu secara garis besar, Mbak. Iya. Nah, itu tadi kita harus sama-sama saling percaya juga. Benar. Ya, dan saling membantu juga. Seperti itu ya, Ibu ya. Nah, ini nanti nih buat teman Motion juga dan juga sahabat Sonora, nanti kita bakal bagi-bagi hadiah juga ya kan, untuk door prize ya. Ada voucher 1 juta, ada HP Xiaomi juga, dan juga ada sepeda. Nah, mantep banget gak tuh? Tuh kan sama kan kita sama-sama sepeda. Adit bisa aja lu. Nah, tapi nih untuk akhir dari obrolan kita ini nih buat Mbak Nadine, apa sih harapan buat Mbak Nadine juga untuk kita tuh, buat masyarakat tuh bisa percaya nih, biar kita pakai transportasi massal ini? Yang pasti mau merasakan experience-nya itu sensasi menggunakan transportasi umum dan di-sharing, karena memang sekarang lagi berubah ke digital, jadi pergunakan digital kalian dengan baik, dengan bijak, share yang positif, dan juga follow yang positif juga gitu. Benar. Dan yang pasti juga kita sangat membutuhkan sosialisasi dari BPTJ juga, dan pemerintah juga membantu untuk tegas akan peraturan, memantau, menegur, melakukan tindakan. Jadi saya mewakili masyarakat, kita percaya bahwa keamanan, kenyamanan, dan kesehatan bisa tercapai. Ya itu aja sih. Siap. Mantap sekali Mbak Nadine. Kalau dari Dokter Koko? Kalau dari saya udah sepanjang 1 jam ini sih sebenarnya udah disampaikan. Tapi mungkin 3 kalimat intinya adalah kita dengan menggunakan transportasi publik itu memang targetnya menjadi lebih sehat. Yes. Kalau mau menjadi lebih tahan banting nih dalam periode ini, memang harus lebih banyak lagi menggunakan transportasi publik, karena di situ kita bergerak. Kemudian yang kedua tadi reassure. Dan saya juga kepikiran, mungkin nanti sekali waktu, izin ya sama Ibu Polanda, kalau lagi saya gunakan transportasi publik, saya nge-tag ke akun-akunnya ini deh, ke akun-akunnya Kemenhub atau BPTJ ya, Bu ya. Saya tag, barangkali saya mention kalau lagi kebetulan naik moda transportasi di Jabodetabek apa aja, supaya orang-orang juga lihat bahwa dokter pun juga menggunakan itu. Saya tidak tahu impact-nya bakal seperti apa, tapi setidaknya kita bisa sampaikan secara terbuka kritik dan saran ke berbagai arah dengan cara-cara yang memang ini memang di lapangan kondisinya seperti ini. Jadi kekurangannya apa, manfaatnya apa. Jadi orang-orang akan melihat itu sebagai pesan yang disampaikan secara alami. Yes. Memang itu kondisi realnya dan target-target kedepannya apa, benefitnya apa.
itu pelan-pelan saya pikir bisa kita capai. Kemudian yang ketiga, kalau terus kita karena dulu sebelum COVID ya, kadang-kadang kita ke Singapura atau ke Jepang ya, saya memang memimpikan negara kita itu punya transportasi seperti itu dan budaya seperti itu. Maka new normalnya nanti dengan kolaborasi dari berbagai pihak, terutama masyarakat sebagai usernya, dan juga dari Kemenhub, dari BPTJ juga sebagai providernya, mungkin sebagai pengawas juga, mungkin memang kita udah semakin dekat dengan negara-negara sahabat-sahabat kita itu. Jadi orang Indonesia jangan mau ketinggalan keren kayak yang udah dikampanyekan juga sama Mbak Nadine. Saya pikir kita bisa sama-sama. Amin. Jadi bukan mimpi yang jauh, itu mimpi yang dekat. Yes, amin. Wah, keren sekali ya dari Dr. Koko. Dan terakhir nih dari Ibu Polana mungkin bisa memberikan closing statement atau satu kalimat harapan untuk teman Motion dan juga sahabat Sonora dan teman-teman yang join di YouTube. Ya, teman-teman semua, ingat sekarang masih pandemi. Yes. Ya, masih pandemi. Walaupun beberapa sudah ada vaksin, tapi usahakan tetap membatasi mobilitas. Itu pertama. Kedua, kampanye untuk menjaga supaya kita sehat, supaya lingkungan sehat, itu tentunya tetap perlu dilakukan di masa pandemi ini. Jadi nanti pada saat pandeminya berakhir, kita sudah terbiasa beralih menggunakan angkutan umum, terutama transportasi publik. Ketiga, ayo bijak menggunakan transportasi publik dalam mobilitas harian. Dan terakhir, saya mau kasih pantun nih. Wah, pantun, mantap ini pantun nih. Kita cakep ya. Ya. Naik kereta ke Pondok Aren. Cakep. Meluncur di Pondok Indah. Cakep. Transportasi publik di Jabodetabek sudah keren. Cakep. Kalau nggak penting, mending di rumah. Keren sekali, terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Polana, Dr. Koko dan juga Mbak Nadine. Habis ini kita pulang langsung. Jangan dong, jangan dong ya. Tapi kita nih ya jadi kepikiran juga sama Dokter Koko ini kayak kita harus bikin challenge deh buat bikin kita naik transportasi umum terus kita tag juga nih ya kan. Oh iya. Benar ya, nanti kita godok dulu idenya ya. Kita itu berdua nih. penting untuk bisa ngebuat masyarakat. Ayo kita non motorized transportation ya. Iya betul. Nah ini kita sebentar lagi mau bagi-bagi door prize. Bagi-bagi ini door di komentar udah yuk bisa dapet gitu. Dapat. Wah, semoga dapet ya. Kita kan juga nggak tahu nih. Tapi sekarang kita bakal kuis lagi seperti biasa teman Motion dan juga sahabat Sonora. Kuis pemenang voucher HP dan sepeda di mana kita bakal ngerolet. Jadi ada gamenya gitu nih. Mungkin boleh langsung di share screen. Nah, aduh kira-kira siapa? Di situ Siapa bisa namanya Ugi Adet gitu nggak? Nanti kita berdua. Nanti kita pengen berdua. banget. Oke, ini adalah pemenang voucher GoPay dan juga OVO tadi itu ya. Oke, ini kita akan rolet. Jadi kita bakal teriak BPTJ baru dipencet gitu ya. Oke, kita sama-sama yuk. Ibu Polana, Bu Nadine. Ini untuk 1 juta ya. Oke, ini buat 1 juta dulu ya. Kita BPTJ. ngomong BPTJ sama-sama ya. 3, 2, 1. BPTJ. Oke, diputar. Ini selamat Agung Kristiono. Yang berhasil dapetin 1 juta rupiah ya. Ini nanti langsung dihubungi oleh Mbak Ira. Lumayan banget nih buat transportasi umum 1 juta tuh 2 bulan lebih tahu. Gila. Iya, kalau bisa buat bayar kosan bisa dipakai buat bayar kosan tuh. Bener. Oke, sekarang kita bakal kuis lagi untuk handphone Xiaomi Redmi Note 9 ya. Ini boleh diganti namanya Ugi semua nggak? Jangan dong. Oke, kita teriak lagi seperti biasa BPTJ 1, 2, 3. BPTJ. Nah, jeng. Alexius Sitepu. Selamat untuk Alexius Sitepu. Wow, mantap sekali dan ini adalah hadiah yang paling ditunggu-tunggu ya. Hadiah sepeda nih ya teman Motion dan juga sahabat Sonora yang lagi dengerin. Langsung aja kita teriak BPTJ sekali lagi. BPTJ. Siapa ya kah yang akan dapat sepeda?
Jeng 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 jeng. Sama Abdul Majid. Wow. Selamat sekali lagi buat para pemenang. Nanti bakal dihubungin langsung oleh Mbak Ira ya. Untuk informasi bisa ambilnya kapan dan yang lain-lain. Teman Motion dan juga sahabat Sonora. Dan sekarang terima kasih banyak juga buat Ibu Polana, buat Mbak Nadine dan juga Dokter Koko. Nah, kita akan memberikan ya plakat. Benar. Untuk teman-teman semuanya di sini, dan karena sudah meluangkan waktunya nih 1,5 jam lebih bahkan ya. Nah, itu dia. Ini bakal kita kasih plakat, tapi sebelumnya kita bakal ngasih tahu dulu. Iya. Siapa yang jadi pemenang kuis voucher 250.000 ya. Dan 500.000. Ya, ini nanti bisa langsung di-share screen, bisa dilihat namanya, apakah ada nama teman Motion atau sahabat Sonora di situ. Kita bakal lihat. Jeng 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 jeng. Aduh, ini asik nah, banget sih dapat hadiahnya. Wah, itu dia untuk pemenang voucher GoPay Ovoling aja sebesar Rp250.000, bisa dilihat ya nama-namanya. Dan juga ini, wah ini yang Rp500.000. Ini yang Rp500.000. Kalau misalnya tadi belum lihat-lihat namanya, tenang aja, karena nama-nama yang udah tercantum itu bakal langsung dikabarin oleh Mbak Ira. Sekali lagi. Ya nanti bakal dihubungin dan langsung dari kalian dapat hadiahnya langsung dibawa pulang ya. Dan ini kita akan memberikan plakat juga buat para narasumber kali ini, tapi nanti dikirimkan ya. Tapi nanti dulu kita foto bareng dulu dong. Oh, boleh. Gimana kita nggak foto bareng? Boleh. Ya kan, nih kita foto bareng. Foto bareng. Kita nggak boleh jaga jarak. Sini ya. Oh iya. Oke, kita foto dulu. 3, 2, 1. Terus gue senyum. Aman? Oke. Wow. Terima kasih. Udah aman ya fotonya ya. Dan sekarang kita ada plakat nih untuk narasumber yang bakal nanti dikirimkan. Iya. Langsung. Jadi terima kasih sekali lagi untuk atas waktunya Ibu Polana B. Pramesti MSc selaku dari Kepala BPTJ, kepada Dokter Koko juga terima kasih sangat, Dok. Sukses selalu di Wisma Atlet ya, sekarang katanya nih lagi mengurusi. Dan juga Mbak Nadine Chandrawinata, thank you so much, Mbak. Sama-sama. Yes, thank you. pasti kita dapetin sesuatu dari webinar kali ini ya. Mbak Nadine, kita challenge kita harus jadiin nih ya. Yes, benar. Betul. Dan terima kasih juga nih buat teman Motion dan juga sahabat Sonora yang ada di YouTube juga, yang sudah menyaksikan kita bersama-sama. Manfaat banget kita ngobrol-ngobrol kali ini ya. Benar, sekali lagi nggak usah takut lagi untuk naik transportasi publik. Jadi kalau ditanya siapa takut, udah kagak ada yang takut, semua langsung naik transportasi publik ya. Betul banget. Jadi kalau seperti itu terima kasih banyak. Ugi pamit terlebih dahulu. Aditya Putra Dinata pamit undur diri. Maaf kalau ada terjadi kesalahan atau perbuatan yang kurang berkenan ya. Sekali lagi terima kasih, have a good day. Bye bye.